Dasar wanita bodoh tak guna. Bentak suami sambil menyiram wajahku dengan kopi panas di depan Gundik dan semua karyawan. Karena aku terlambat menjemputnya 5 menit. Aku hanya diam menerima semuanya. Tapi besoknya, diam-diam aku datang ke kantor suamiku. Bukan untuk menjemputnya lagi. Tapi, memberi kejutan tak terduga. Kubalas semua perbuatannya sampai suami kaget histeris. Saat tahu. Ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu cuaca terasa cukup terik, seolah menjadi pertanda bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat panjang dan menguras emosi bagi Sylvie. Sylvie merapikan jilbabnya di depan cermin, memastikan penampilannya rapi sebelum berangkat. Ia tidak pernah suka tampil berlebihan, cukup sederhana namun bersih dan pantas dipandang. Hari ini ia memiliki tugas rutin, yaitu menjemput suaminya, Gofar, di kantor tempat suaminya bekerja untuk pergi ke suatu acara pertemuan keluarga besar. Gofar adalah seorang direktur utama di perusahaan besar yang bergerak di bidang perdagangan benda berharga. Perusahaan yang dari luar tampak sangat maju dan dikendalikan penuh oleh pria yang selalu membanggakan dirinya sendiri di setiap kesempatan tersebut. Sylvie melangkah keluar rumah dan menuju kendaraannya. Namun, saat ia baru saja akan menyalakan mesin, ia menyadari ada yang tidak beres dengan roda kendaraannya. Gempes total. Tidak ada angin sama sekali dan ban itu menempel rata dengan lantai garasi. Sylvie terdiam sejenak dan menghela napas panjang. Ia merasa heran karena kemarin malam semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja saat ia memarkirkannya. Tidak ada waktu untuk memikirkan penyebabnya sekarang. Ia harus segera mencari jalan keluar secepat mungkin. Sylvie bergegas memanggil petugas keamanan kompleks perumahan untuk membantunya mengganti roda yang bermasalah tersebut dengan roda cadangan. Waktu terus berjalan tanpa kenal kompromi, dan jarum jam menunjuk angka yang membuat jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Ia tahu betul sifat buruk Gofar. Suaminya itu sangat membenci keterlambatan dalam bentuk apapun. 1 menit saja terlambat, Gofar bisa marah besar dan mencaci makinya tanpa ampun. Setelah beberapa waktu yang terasa begitu lama dan menegangkan, roda akhirnya berhasil diganti dengan sempurna. Sylvie segera mengemudikan kendaraannya membelah jalan raya. Ia memacu kendaraannya secepat yang ia bisa. Namun kemacetan jalan raya pagi ini seolah sedang tidak bersahabat dengannya. Sylvie terus melirik ke arah jam di pergelangan tangannya dengan gelisah. Ia sudah terlambat 5 menit dari waktu yang dijanjikan. Sesampainya di pelataran gedung kantor yang menjulang tinggi, Sylvie segera memarkirkan kendaraannya dengan tergesa-gesa. Ia berjalan setengah berlari memasuki ruang utama gedung perkantoran tersebut. Ruang utama itu sangat luas, dikelilingi kaca besar yang memantulkan cahaya matahari, dan dipenuhi oleh para karyawan yang sedang berlalu lalang memulai aktivitas pagi mereka. Langkah Sylvie terhenti ketika matanya menangkap sosok Gofar yang sedang berdiri di tengah ruangan tunggu utama. Wajah suaminya itu merah padam, rahangnya mengeras menahan amarah, dan matanya menatap tajam ke arah pintu masuk, menunggu mangsanya datang. Di sebelah Gofar, berdiri Saskia. Wanita itu adalah sekretaris pribadi Gofar, sekaligus wanita yang selama ini diam-diam menjalin hubungan gelap dengan suaminya. Sylvie sebenarnya sudah mencium gelagat perselingkuhan itu sejak berbulan-bulan lalu. Namun ia memilih diam menelan kepahitan demi menjaga keutuhan rumah tangga yang ia harapkan bisa membaik. Saskia menatap Sylvie dengan senyum tipis yang sangat merendahkan. Tangan wanita itu melipat di depan dada dengan gaya penuh kemenangan. Sylvie berjalan mendekat dengan perasaan campur aduk antara cemas dan bersalah. Belum sempat ia membuka mulut untuk meminta maaf atas keterlambatannya, suara bariton Gofar sudah menggelegar ke seluruh penjuru ruang utama. Suara itu begitu keras hingga membuat puluhan karyawan menghentikan langkah mereka dan menoleh ke arah sumber keributan. Dasar wanita bodoh tidak berguna. Kau membuatku menunggu. Bentak Gofar dengan jari telunjuk mengarah tepat ke wajah Sylvie. Sylvie menundukkan pandangannya menatap ujung sepatunya. Ia merasa ratusan pasang mata kini sedang menatap ke arahnya dengan tatapan beragam. Rasa malu mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun ia berusaha sekuat tenaga menahan diri. Ia tidak ingin membuat keributan yang lebih besar dan memalukan di tempat umum seperti ini. Ia mencoba mengatur napasnya agar suaranya tidak bergetar dan berbicara dengan nada suara yang paling lembut yang bisa ia keluarkan. Maaf, Mas, tadi ada kendala di jalan. Roda kendaraanku tiba-tiba kempes dan aku harus meminta tolong orang untuk menggantinya terlebih dahulu agar bisa sampai ke sini, jawab Sylvie lirih,
mencoba memberikan penjelasan yang sejujurnya dan masuk akal. Namun Gofar sama sekali tidak peduli dengan penjelasan itu. Pria itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh amarah dan arogansi yang selama ini selalu ia pelihara di dalam dirinya. Gofar merasa dirinya adalah penguasa mutlak, pria paling hebat yang berhak melakukan apa saja, termasuk menghina dan merendahkan istrinya sendiri di depan umum tanpa peduli tempat. Tangan kanan Gofar saat itu sedang memegang cangkir tebal berisi kopi yang masih mengepulkan asap tipis ke udara. Kopi panas pekat yang baru saja dibelikan oleh Saskia beberapa menit yang lalu untuk menenangkan kekasih gelapnya. Tanpa berpikir panjang sedikit pun, dan tanpa ada rasa belas kasihan di dalam hatinya, Gofar mengayunkan tangannya dengan kuat. Cairan panas berwarna hitam pekat itu menyiram tepat ke wajah dan bagian depan tubuh Sylvie. Semua orang yang berada di ruang utama itu tersentak kaget bukan main. Beberapa karyawan wanita refleks menutup mulut mereka dengan kedua tangan, tidak percaya dengan pemandangan kejam dan tidak manusiawi yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi mencekam. Hanya terdengar suara napas Gofar yang memburu karena emosi. Sylvie berdiri mematung di tempatnya berpijak. Rasa panas dan perih langsung menjalar di seluruh kulit wajahnya seketika itu juga. Kopi itu menetes dari dahi, membasahi pipi, dan mengotori jilbab serta pakaian yang ia kenakan. Ia memejamkan mata rapat-rapat, menahan rasa sakit yang luar biasa hebat, baik rasa sakit di kulitnya maupun rasa sakit di ulu hatinya yang hancur berkeping-keping. Di samping Gofar, Saskia terlihat berusaha menahan tawa dengan menggigit bibir bawahnya. Wanita simpanan itu merasa sangat puas melihat saingannya dipermalukan sedemikian rupa di hadapan banyak orang. Saskia merasa dirinya telah menang telak dan berhasil menguasai Gofar seutuhnya. Itu hukuman pantas karena kau tidak pernah becus melakukan tugas yang sangat sederhana. Menjemputku saja kau tidak bisa diandalkan. Untuk apa aku mempertahankan istri yang tidak ada gunanya sepertimu di rumahku? Teriak Gofar lagi, kali ini dengan nada suara yang lebih tinggi dan penuh dengan kebencian mendalam. Sylvie perlahan membuka matanya. Ajaibnya, ia tidak menangis sama sekali. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh membasahi pipinya. Ia mengangkat tangannya dengan perlahan, mengusap sisa-sisa tetesan kopi panas yang masih menempel di pipi dan dagunya. Gerakannya begitu tenang, sangat kontras dengan situasi kacau yang sedang terjadi. Ia menatap lurus ke dalam bola mata Gofar tanpa berkedip. Tatapan yang selama ini selalu penuh dengan kelembutan, pengabdian, dan rasa hormat, kini seketika berubah menjadi tatapan yang sangat dingin, gelap, dan kosong. Tatapan tajam yang seolah mampu menusuk hingga ke dasar jiwa pria angkuh yang berdiri menantang di hadapannya. Apakah kamu sudah selesai bicara, Mas? Tanya Sylvie dengan nada suara yang sangat datar, nyaris tanpa emosi. Gofar sedikit terkejut dan tertegun mendengar pertanyaan datar itu. Ia mengharapkan Sylvie akan menangis terseduh-seduh, berlutut, dan memohon ampun padanya seperti wanita lemah yang selalu memohon belas kasihan. Namun ketenangan Sylvie justru membuatnya merasa sedikit rusik dan salah tingkah. Meskipun ia segera menepis perasaan itu dengan dinding arogansinya yang tinggi. Pergi dari hadapanku sekarang juga. Aku muak melihat wajahmu di sini. Biarkan Saskia yang mengurus semua keperluanku dan jadwal pertemuanku hari ini. Usir Gofar sambil mengibaskan tangannya dengan kasar, seolah sedang mengusir hewan pengganggu dari hadapannya. Sylvie menganggukkan kepalanya perlahan menerima pengusiran itu. Ia menoleh ke arah Saskia, memberikan tatapan tajam membeku yang membuat senyum merendahkan di wajah Saskia seketika luntur menjadi raut wajah tegang. Sylvie lalu berbalik arah, melangkah gontai namun pasti meninggalkan ruang utama gedung yang penuh dengan tatapan iba dan bisik-bisik dari para karyawan. Ia berjalan kembali menuju tempat kendaraannya diparkir di luar sana. Rasa panas di kulit wajahnya masih sangat terasa menyengat. Namun rasa sakit di relung hatinya jauh melebihi apapun yang bisa diukur. Selama bertahun-tahun ia bertahan menjadi istri yang patuh. Selama bertahun-tahun ia merendahkan dirinya sendiri demi menjaga harga diri dan nama baik Gofar di mata dunia. Ia membiarkan pria itu merasa hebat, merasa menjadi pemimpin yang berkuasa penuh. Namun kejadian hari ini telah menghancurkan dinding kesabaran terakhir yang ia bangun dengan susah payah. Sylvie masuk ke dalam kendaraannya dan mengunci pintu rapat-rapat agar tidak ada yang mengganggunya. Ia mengambil tisu dari laci dashboard dan mulai membersihkan sisa kopi dengan sangat hati-hati agar kulitnya tidak semakin mengelupas. Matanya menatap tajam bayangan dirinya sendiri di kaca spion bagian dalam. Wajahnya memerah akibat hawa panas kopi, namun sorot matanya menyiratkan sebuah keputusan yang sangat bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ia mengambil telepon genggam dari dalam tas kerjanya. Jari-jarinya dengan cepat dan tanpa ragu mencari sebuah nama penting di daftar kontak,
lalu menempelkan benda pipih penyambung suara itu ke telinganya. Ia menunggu nada sambung dengan jantung yang berdetak teratur dan pikiran yang sangat jernih. "Halo, Bapak pengacara. Ini Sylvie. Tolong siapkan semua berkas pembatalan surat kuasa penuh yang pernah kita buat beberapa tahun lalu. Siapkan juga seluruh bukti kepemilikan aset perusahaan asli atas namaku. Sudah saatnya aku mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku sejak awal mula. Besok pagi, kita akan mendatangi kantor itu bersama-sama," ucap Sylvie dengan suara yang sangat tegas, lugas, dan penuh penekanan absolut. Ia menutup panggilan itu tanpa perlu menunggu balasan panjang lebar dari seberang sana. Sylvie menatap tajam struktur gedung perkantoran tinggi di hadapannya dari balik kaca jendela kendaraannya. Pria angkuh yang ada di dalam sana tidak pernah tahu bahwa gedung megah, jabatan tinggi, dan harta melimpah yang ia sombongkan selama ini kepada dunia, semuanya adalah milik mutlak sang istri yang baru saja ia siram dengan kopi panas. Sylvie menyalakan mesin kendaraannya dengan perlahan. Hari ini ia memang diam 1000 bahasa menerima semua penghinaan di muka umum itu, tapi besok, ia akan memastikan pria itu menyadari kebodohannya yang paling besar dalam hidup. Perjalanan pulang menuju rumah terasa begitu sunyi dan hampa bagi Sylvie. Pandangannya lurus ke depan memperhatikan jalanan. Namun pikirannya melayang jauh menembus lorong waktu bertahun-tahun silam. Ia mengingat kembali sosok mendiang ayahnya yang sangat tegas namun penyayang keluarga. Ayahnya adalah seorang pejuang sejati yang bekerja keras membangun perusahaan raksasa itu dari bawah, meneteskan peluh setiap hari demi memastikan masa depan anak perempuan satu-satunya terjamin dengan sangat baik. Sebelum ayahnya menghembuskan napas terakhir, beliau mewariskan seluruh saham, aset gedung, dan kepemilikan perusahaan secara mutlak kepada Sylvie di hadapan saksi hukum. Saat itu, Sylvie yang baru saja membina rumah tangga dengan Gofar merasa sangat bimbang dengan tanggung jawab besar tersebut. Ia adalah wanita yang sangat menghormati nilai-nilai pernikahan. Ia ingin Gofar menjadi kepala keluarga yang dihormati, pria yang memiliki kebanggaan dan harga diri yang tidak tertandingi di mata rekan-rekannya. Oleh karena alasan cinta yang buta itulah, Sylvie mengambil keputusan yang sangat besar dan berisiko tinggi. Ia mendatangi kantor bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus yang memberikan wewenang penuh kepada Gofar untuk memimpin, mengambil keputusan, dan menjalankan roda operasional perusahaan peninggalan ayahnya tanpa batasan. Ia membiarkan Gofar duduk di kursi direktur utama yang empuk, sementara ia sendiri rela mundur jauh ke belakang layar kehidupan, memilih peran menjadi ibu rumah tangga biasa yang mengurus segala kebutuhan harian suaminya di rumah. Ia menyimpan rapat-rapat rahasia kepemilikan asli perusahaan itu dari siapapun. Bahkan Gofar sendiri tidak pernah diizinkan tahu bahwa dirinya sebenarnya hanyalah seorang penerima mandat, bukan pemilik sah dari seluruh harta kekayaan yang selama ini bebas ia nikmati. Sylvie rela dianggap oleh teman-temannya sebagai istri yang tidak berdaya guna, istri yang hanya bisa menadahkan tangan bergantung pada pendapatan suami, demi menjaga kebanggaan pria yang saat itu sangat ia cintai sepenuh hati. Namun, seiring bergantinya musim, kekuasaan penuh dan harta benda melimpah mengubah tabiat asli Gofar secara perlahan namun pasti. Pria yang dulunya bertutur lembut dan penuh perhatian itu mulai menunjukkan taring kesombongannya. Ia berubah menjadi sosok yang angkuh, bertangan besi, dan sering merendahkan orang-orang di sekitarnya, termasuk istrinya sendiri yang menemaninya di rumah. Gofar merasa bahwa semua kesuksesan yang diraih perusahaan murni adalah hasil dari kehebatannya dalam berbisnis dan lobi. Ia sengaja melupakan fakta bahwa modal awal, koneksi bisnis tingkat tinggi, dan pondasi yang ia gunakan adalah peninggalan mertuanya. Puncak dari kehancuran hubungan mereka adalah ketika Sylvie mulai menyadari adanya perubahan drastis dalam catatan pengeluaran perusahaan dan sikap Gofar yang semakin dingin bagai es. Suaminya itu sering pulang larut malam hingga menjelang subuh dengan berbagai macam alasan pekerjaan menumpuk. Hingga akhirnya, melalui beberapa bukti transaksi mencurigakan dan pesan singkat mesra yang tidak sengaja terbaca di layar telepon, Sylvie mengetahui dengan pasti hubungan gelap suaminya dengan Saskia, sekretaris pribadinya sendiri. Sesampainya di halaman rumah, Sylvie memarkirkan kendaraannya di garasi yang sangat luas. Ia melangkah turun dan berjalan masuk ke dalam rumah megah yang selama ini menjadi saksi bisu dari kesepiannya. Rumah mewah berlantai marmer ini juga sebenarnya merupakan salah satu aset pribadi yang dibeli menggunakan uang murni warisan ayahnya. Meski Gofar selalu menyombongkan diri kepada teman-temannya bahwa bangunan ini adalah hasil kerja kerasnya meniti karir, Sylvie tidak mempedulikan suasana rumah yang sepi mencekam. Ia berjalan lurus melewati ruang tamu dan menuju kamar utamanya di lantai atas. Ia segera melangkah masuk ke bilik pembersihan, mencuci wajahnya berkali-kali menggunakan air bersih untuk menghilangkan rasa perih dan bau kopi pekat yang menempel kuat di kulitnya.
Air dingin yang mengalir membasuh wajahnya seolah ikut membantu mendinginkan hatinya yang telah lama membeku karena pengkhianatan. Setelah merasa bersih dan tenang, Sylvie berganti pakaian dan melangkah menuju sebuah lemari besar yang terbuat dari kayu jati kokoh di sudut ruangan kamarnya. Ia membuka pintu lemari dan menggeser beberapa tumpukan pakaian lama yang sudah berbulan-bulan tidak pernah disentuhnya. Di balik tumpukan kain itu, terdapat sebuah brankas besi baja berukuran sedang yang tertanam rapi di dalam dinding kamar. Sylvie memutar deretan angka kombinasi rahasia dengan sangat lancar tanpa ragu. Pintu besi tebal itu terbuka dengan bunyi klik berat yang sangat khas. Di dalam kotak penyimpanan baja tersebut, tersimpan berbagai macam dokumen berharga tingkat tinggi yang menjadi kunci penentu dari seluruh jalan kehidupannya. Sylvie mengeluarkan sebuah map tebal berbahan kulit berwarna gelap yang sudah sedikit berdebu termakan waktu. Ia membawanya dan membukanya lebar-lebar di atas tempat tidur. Matanya yang tajam menelusuri lembar demi lembar kertas penting yang ada di dalamnya. Ada akta pendirian perusahaan yang memuat tanda tangan ayahnya, sertifikat legal kepemilikan saham atas nama dirinya sendiri dengan angka persentase mutlak 100% penuh, dan salinan surat kuasa sakti yang ia tanda tangani bersama pengacaranya bertahun-tahun lalu. Surat kuasa krusial yang memuat satu pasal khusus dan sangat penting, bahwa pihak pemberi kuasa dapat mencabut kembali seluruh hak penerima kuasa kapan saja tanpa perlu ada persetujuan sedikit pun dari pihak penerima kuasa. Sylvie tersenyum getir penuh luka melihat goresan pena tanda tangannya di atas kertas bermaterai legal itu. Ia teringat jelas betapa besarnya rasa ketulusan dan kepercayaannya pada Gofar saat ia rela membubuhkan tanda tangan penyerahan kuasa tersebut. Ia lalu mengambil telepon genggamnya kembali dan menghubungi nomor khusus kuasa hukumnya untuk memastikan detail persiapan serangan balik besok pagi. Suara berat seorang pria parubaya terdengar jelas dari seberang sambungan telepon tanpa gangguan. "Halo, Ibu Sylvie. Saya sudah menerima pesan singkat Anda tadi pagi. Semua berkas legalitas sedang kami rampungkan sekarang juga. Pembatalan sepihak atas surat kuasa tersebut akan efektif berlaku sah di mata hukum besok pagi tepat pukul 8. Kami juga sudah menyiapkan tim khusus pengawal pribadi terlatih untuk mendampingi langkah Anda masuk ke dalam gedung perusahaan. Apakah Anda benar-benar yakin dengan keputusan mendadak ini, Ibu?" Tanya pakar hukum tersebut dengan nada suara penuh hormat namun tetap berhati-hati memastikan niat kliennya. "Saya sangat yakin 1000%. Lakukan tepat sesuai dengan instruksi yang saya minta. Pastikan sungguh-sungguh tidak ada satu celah hukum pun bagi Gofar untuk melawan keputusan ini di pengadilan nanti. Siapkan juga surat resmi perintah pengosongan ruangan direktur utama hari itu juga. Saya ingin semuanya berjalan sangat cepat, efisien, dan tanpa hambatan sedikit pun dari pihak manapun," jawab Sylvie dengan suara yang sangat mantap dan penuh otoritas. "Baik, instruksi diterima, Ibu Sylvie. Tim hukum kami juga sudah melakukan pertemuan tertutup dan berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan secara diam-diam tadi siang. Beliau menyatakan sangat gembira, memberikan dukungan penuh, dan siap menyambut kedatangan Anda kembali di kursi pimpinan yang sesungguhnya. Kami akan menjemput Anda tepat di depan pintu rumah besok pagi tepat pukul 7. Jelas pembela hukum itu lagi memberikan kepastian informasi yang membuat perasaan Sylvie semakin tenang tak tergoyahkan. Sylvie mematikan sambungan panggilan tersebut dan meletakkan telepon genggamnya di atas meja kecil di samping tempat tidur. Ia menghela napas panjang dan berat, seolah sedang membuang semua sisa beban pikiran yang menumpuk menyesakkan dadanya selama ini. Malam ini, ia memutuskan untuk tidak akan sibuk memasak makan malam lezat untuk suaminya. Ia tidak akan duduk setia menunggu Gofar pulang di ruang tamu seperti kebiasaan bodoh yang selama ini selalu ia lakukan setiap malam. Ia sudah mati rasa dan tidak peduli lagi di belahan bumi mana pria itu berada atau bersama wanita siapa ia menghabiskan malam ini. Kemungkinan besar Gofar sedang bersenang-senang merayakan kemenangan kecilnya bersama Saskia di suatu tempat yang mahal, menertawakan sosok istri yang mereka anggap sangat bodoh karena bersedia disiram cairan panas tanpa memberikan perlawanan fisik sama sekali. Sylvie melangkah perlahan menuju lemari pakaian pribadinya yang berisi koleksi busana terbaik. Ia mulai memilah-milih secara teliti busana mana yang paling pantas ia kenakan untuk peristiwa bersejarah besok. Ia akhirnya memilih sebuah setelan pakaian resmi yang dirancang khusus untuk menunjukkan aura kewibawaan dan ketegasan paripurna, lengkap dengan jilbab yang senada, elegan, dan sangat rapi. Sebuah perpaduan penampilan yang sungguh berbanding terbalik dari kesehariannya sebagai ibu rumah tangga yang selalu sengaja tampil sangat sederhana hanya agar tidak menyaingi penampilan gemerlap suaminya. Malam ini, ia memejamkan mata dan tertidur dengan sangat pulas tanpa gangguan. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata kesedihan. Tidak ada lagi rasa kecemasan yang menghantui pikirannya. Besok pagi, matahari akan terbit menyinari bumi dengan alur cerita yang sama sekali berbeda dari hari-hari sebelumnya.
Sang penguasa asli akan melangkah kembali untuk menaiki singgasana tahtanya yang sempat direbut. Dan mereka yang selama ini berpesta pora menari di atas kebaikan hatinya harus bersiap mental menerima hantaman kenyataan yang paling menyakitkan seumur hidup mereka. Pagi itu udara terasa jauh lebih segar dari biasanya. Sylvie membuka matanya setelah tidur yang sangat lelap dan berkualitas. Tidak ada lagi beban pikiran yang mengimpit dadanya. Tidak ada lagi kecemasan menunggu langkah kaki seseorang yang tidak pernah menghargainya. Ia bangkit dari tempat tidurnya dengan perasaan yang sama sekali baru. Seolah ia baru saja dilahirkan kembali menjadi sosok wanita yang memiliki kendali penuh atas takdirnya sendiri. Ia melangkah menuju ruang rias dan mulai mempersiapkan diri. Hari ini ia tidak lagi mengenakan pakaian harian yang biasa ia gunakan saat berkutat di dapur, atau saat membersihkan debu perabotan rumah. Ia memilih setelan pakaian resmi yang dirancang khusus oleh pembuat pakaian ternama, yang melekat pas di tubuhnya dan memberikan kesan kewibawaan yang sangat kuat. Jilbabnya diatur sedemikian rupa, sangat rapi dan menutupi dadanya dengan anggun. Ia menyematkan sebuah bros kecil bertahtakan batu permata peninggalan mendiang ayahnya sebagai sentuhan akhir. Penampilannya pagi ini benar-benar memancarkan aura seorang pemimpin besar yang selama ini sengaja ia sembunyikan rapat-rapat dari pandangan dunia demi menghargai suaminya. Tepat pukul 7 pagi, terdengar suara deru mesin dari beberapa kendaraan mewah yang memasuki halaman rumahnya yang luas. Sylvie berjalan keluar rumah dengan langkah tegap. Di halaman, tim kuasa hukumnya sudah berdiri rapi menyambut kedatangannya. Pemimpin tim pengacara itu membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat, diikuti oleh beberapa pria berbadan tegap yang bertugas sebagai pengawal pribadinya. Sylvie membalas sapaan mereka dengan senyuman tipis yang menyiratkan ketegasan. Ia kemudian dipersilakan masuk ke dalam kendaraan termewah yang berada di tengah iring-iringan tersebut. Pintu ditutup rapat, dan kendaraan mulai bergerak meninggalkan pekarangan rumah, membelah jalanan kota yang sudah mulai ramai oleh aktivitas pagi hari. Di dalam kendaraan, Sylvie menatap pemandangan luar melalui kaca jendela. Pikirannya sangat tenang, menyusun ulang setiap kalimat yang akan ia lontarkan nanti. Ia sudah memberikan waktu bertahun-tahun bagi Gofar untuk menjadi pria yang baik, namun pria itu justru memilih jalan kesombongan dan pengkhianatan. Hari ini, batas waktu toleransi itu telah resmi berakhir. Sementara itu, di gedung perusahaan yang menjulang tinggi, suasana rutinitas pagi sedang berjalan seperti biasa. Gofar melangkah memasuki ruang tunggu utama gedung dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan kesombongan yang selalu menjadi ciri khasnya. Di sisinya, Saskia berjalan berdampingan dengan gaya yang dibuat-buat, berusaha menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah wanita istimewa yang mendapat perlakuan khusus dari sang pemimpin perusahaan. Para karyawan yang sedang menunggu antrean alat pengangkut antar lantai segera menundukkan kepala dan menyapa mereka berdua dengan nada hormat yang dipaksakan. Gofar hanya membalas sapaan itu dengan anggukan kecil yang angkuh, merasa dirinya adalah raja yang berhak disembah oleh semua bawahan di tempat itu. Ia teringat kejadian kemarin saat ia menyiramkan kopi ke wajah istrinya. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di dalam hatinya. Justru ia merasa menang dan sangat berkuasa karena berhasil mempermalukan wanita yang ia anggap sangat lemah dan tidak berdaya guna tersebut. Suasana di ruang tunggu utama itu mendadak berubah menjadi sangat tegang ketika beberapa kendaraan mewah berukuran besar berhenti tepat di depan pintu masuk utama secara bersamaan. Pintu kaca gedung yang bisa terbuka otomatis itu bergeser lebar. Beberapa pria berbadan besar dengan setelan pakaian resmi melangkah masuk terlebih dahulu, membentuk formasi perlindungan yang sangat ketat dan mengusir siapa saja yang menghalangi jalan. Semua mata karyawan di ruangan itu tertuju ke arah pintu masuk dengan penuh rasa ingin tahu. Bahkan Gofar dan Saskia yang baru saja akan melangkah masuk ke dalam alat pengangkut antar lantai pun mengurungkan niat mereka. Mereka berdua berbalik arah untuk melihat siapa tamu penting yang datang dengan pengawalan seketat itu. Di tengah formasi para pengawal tersebut, melangkah sosok wanita yang membuat seluruh orang di ruangan itu menahan napas. Langkah kaki Sylvie menggema di lantai marmer ruang tunggu utama. Auranya sangat berbeda, begitu mendominasi dan penuh dengan rasa percaya diri tingkat tinggi. Karyawan yang kemarin menyaksikan kejadian memalukan itu nyaris tidak mengenali sosok wanita yang kini berjalan dengan kepala tegak tersebut. Gofar melebarkan matanya, tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Istrinya, wanita yang kemarin hanya menunduk diam saat disiram cairan panas, kini datang dengan penampilan yang mengalahkan seorang ratu kerajaan, diiringi oleh barisan pengawal dan pengacara terkenal. Kebingungan sesaat di wajah Gofar segera berganti menjadi amarah yang meledak-ledak. Kesombongannya merasa tertantang melihat istrinya datang dengan gaya yang jauh lebih mewah dari dirinya. Ia mengira Sylvie sengaja menyewa semua orang itu hanya untuk membuat drama murahan dan memohon agar tidak diceraikan.
Berani-beraninya kau datang kembali ke tempat ini dengan gaya seperti orang kaya baru. Apa kau pikir dengan menyewa badut-badut ini kau bisa membuatku terkesan dan menarik kembali kata-kataku kemarin? Dasar wanita tidak tahu malu. Teriak Gofar dengan suara lantang yang membelah keheningan ruangan. Sylvie sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Ia terus berjalan mendekat ke arah Gofar dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan tidak terbaca. Saskia yang berdiri di samping Gofar mendecih pelan, berusaha ikut merendahkan Sylvie. Mas, suruh saja petugas keamanan mengusir wanita gila ini. Dia hanya akan merusak pemandangan dan mengganggu pekerjaan penting kita hari ini. Pasti dia mau mengemis uang belanjanya kembali padamu. Ucap Saskia dengan nada suara manja yang sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Gofar menyeringai puas mendengar ucapan wanita simpanannya itu. Ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat keras kepada kepala petugas keamanan gedung yang sedang berjaga di sudut ruangan. Hei, kalian semua, cepat seret wanita ini keluar dari gedungku. Jangan biarkan dia menginjakkan kakinya di lantai ini walau hanya 1 sentimeter pun. Ini perintah langsung dariku selaku pemimpin perusahaan tertinggi di sini. Perintah Gofar dengan suara menggelegar. Beberapa petugas keamanan ragu-ragu untuk maju karena melihat barisan pengawal Sylvie yang tampak jauh lebih profesional dan mengancam. Namun, sebelum ada satupun petugas keamanan yang berani mengambil tindakan, suara pintu masuk utama kembali terbuka. Kali ini, seorang pria parubaya yang sangat berwibawa berjalan masuk dengan langkah tergesa-gesa. Pria itu adalah ketua Dewan Pengawas Perusahaan, sosok yang paling dihormati dan satu-satunya orang yang selalu ditakuti oleh Gofar, karena memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Gofar seketika mengubah raut wajahnya menjadi ramah dan segera melangkah maju untuk menyambut kedatangan pria parubaya tersebut. Selamat pagi, Bapak. Sungguh sebuah kehormatan Bapak menyempatkan diri datang kemari tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mohon maaf ada sedikit keributan kecil di sini. Saya sedang meminta petugas keamanan untuk mengusir wanita pengganggu ini agar tidak mengotori gedung kita. Sapa Gofar dengan nada merendah dan penuh penjilatan. Namun, kejadian selanjutnya membuat jantung Gofar seakan berhenti berdetak. Ketua Dewan Pengawas itu sama sekali tidak menghiraukan sapaan Gofar. Bahkan melirik pria itu pun tidak. Pria parubaya itu berjalan melewati Gofar begitu saja, melangkah lurus menuju tempat Sylvie berdiri. Sesampainya di hadapan Sylvie, pria yang sangat dihormati itu membungkukkan badannya sangat rendah, menunjukkan gestur penghormatan yang paling dalam. Selamat pagi, Nyonya Besar pemilik perusahaan. Suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami semua menyambut kedatangan Anda kembali di rumah Anda sendiri. Ruangan rapat utama dan kursi pimpinan tertinggi sudah kami persiapkan secara khusus untuk Anda hari ini. Ucap pria parubaya itu dengan suara lantang dan sangat jelas, memastikan setiap suku kata terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Gofar mematung di tempatnya berdiri. Mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari sana. Wajahnya kehilangan semua ekspresi angkuhnya, digantikan oleh raut kebingungan dan ketakutan yang mulai menjalar. Ruang tunggu utama seketika menjadi sangat sunyi, seolah waktu tiba-tiba berhenti berputar, menanti badai kehancuran yang sebentar lagi akan menyapu bersih kesombongan pria itu. Keheningan yang mencekam di ruang tunggu utama itu dipecahkan oleh suara langkah kaki Sylvie yang melanjutkan perjalanannya menuju alat pengangkut antar lantai. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Gofar yang masih membeku seperti arca batu. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan berjalan mendampingi Sylvie di sisi kanan, sementara ketua tim pengacara berada di sisi kiri. Para pengawal membentuk barisan pelindung di belakang mereka. Gofar yang baru tersadar dari rasa terkejutnya segera berlari kecil menyusul rombongan tersebut, diikuti oleh Saskia yang langkahnya tampak terseret-seret karena sepatu hak tingginya. Gofar menerobos masuk ke dalam kotak besi pengangkut itu tepat sebelum pintunya tertutup rapat. Ia menatap istrinya dengan dada yang naik turun menahan napas dan amarah yang bercampur baur dengan rasa tidak percaya. Apa-apaan semua lelucon ini, Sylvie? Kenapa orang tua ini memanggilmu Nyonya Besar pemilik perusahaan? Permainan kotor apa yang sedang kau rencanakan di belakang punggungku? Desak Gofar dengan suara bergetar di dalam ruang pengangkut yang bergerak naik menuju lantai paling atas. Sylvie hanya menatap lurus ke depan, memperhatikan angka-angka penunjuk lantai yang terus bertambah. Ia mengabaikan pertanyaan suaminya itu seolah Gofar hanyalah sebuah patung yang tidak memiliki nyawa. Sikap diam Sylvie justru membuat Gofar semakin merasa tertekan dan ketakutan. Selama ini ia selalu mendominasi setiap pembicaraan. Namun kini ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya menghadapi ketenangan istrinya. Setibanya di lantai paling atas, pintu terbuka dan rombongan itu melangkah menuju ruang rapat utama yang sangat luas dan mewah.
Ruangan itu dikelilingi oleh kaca tembus pandang yang menyajikan pemandangan kota dari ketinggian. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja panjang berbahan kayu mahoni dengan puluhan kursi yang mengelilinginya. Tanpa membuang waktu, Sylvie melangkah lurus menuju kursi pimpinan yang berada di ujung meja, kursi yang paling besar dan memiliki desain paling megah. Kursi yang selama bertahun-tahun ini selalu diduduki oleh Gofar setiap kali ia memimpin pertemuan besar. Sylvie menarik kursi itu dan duduk dengan sangat anggun, menyandarkan punggungnya dan menatap tajam ke arah pintu masuk ruang rapat. Gofar yang melihat hal itu segera melangkah maju dan memukul meja rapat dengan keras. "Singkirkan tubuhmu dari kursiku sekarang juga. Itu adalah tempatku. Aku adalah pemimpin tunggal di gedung ini dan kau tidak punya hak sedikitpun untuk duduk di sana." Bentak Gofar dengan wajah memanas, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya di hadapan para pengacara dan dewan pengawas. Ketua tim pengacara segera melangkah maju dan membuka koper bawaannya di atas meja. Ia mengeluarkan tumpukan berkas tebal yang bersegel resmi dari pihak yang berwenang. Pengacara itu menyodorkan tumpukan kertas tersebut tepat ke hadapan Gofar yang masih berdiri dengan napas memburu. "Silakan Anda baca dengan saksama, Saudara Gofar. Ini adalah akta pendirian perusahaan asli peninggalan mendiang ayah dari klien kami, beserta sertifikat kepemilikan saham mutlak atas nama Ibu Sylvie. Di bawahnya, terdapat surat resmi pencabutan kuasa penuh yang telah ditandatangani dan disahkan secara hukum pagi ini. Sejak detik ini, Anda tidak lagi memiliki hak, wewenang, jabatan, atau kekuasaan dalam bentuk apapun di dalam lingkup perusahaan ini." Jelas pengacara itu dengan nada suara yang sangat datar dan profesional, layaknya membacakan vonis hukuman mati. Tangan Gofar gemetar hebat saat meraih berkas-berkas tersebut. Matanya bergerak liar membaca baris demi baris tulisan yang tercetak jelas di atas kertas bermaterai itu. Ia melihat nama mendiang mertuanya, ia melihat nama istrinya yang tertulis sebagai pemilik tunggal 100% seluruh aset, dan ia melihat surat pencabutan kuasa yang membuat posisinya seketika hancur berkeping-keping. Dunia Gofar seakan runtuh menimpanya saat itu juga. Ia melemparkan berkas tersebut kembali ke atas meja sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Tidak, ini pasti dokumen palsu. Kalian semua berkomplot untuk menjatuhkanku. Aku yang membangun perusahaan ini hingga sebesar sekarang. Aku yang bekerja siang dan malam membesarkan nama perusahaan ini. Kalian tidak bisa membuangku begitu saja seperti sampah," teriak Gofar histeris. Suaranya pecah memenuhi seisi ruangan yang luas itu. Saskia yang berdiri di ambang pintu merasa panik melihat pria pujaannya mulai kehilangan akal sehat. Ia melangkah maju dengan niat membela kekasih gelapnya itu, berharap bisa memutarbalikkan situasi. "Kalian para pengacara gadungan pasti telah memanipulasi hukum. Mas Gofar adalah pemimpin yang sah. Kalian tidak bisa melakukan tindakan semena-mena ini kepadanya," ucap Saskia dengan suara melengking. Sylvie yang sejak tadi hanya diam mengamati pertunjukan menyedihkan itu akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar sangat tenang, tidak terlalu keras, namun memiliki ketegasan yang membuat siapapun di ruangan itu terdiam seketika. "Tutup mulutmu, Saskia. Kau tidak memiliki kapasitas apapun untuk berbicara di dalam ruangan ini. Kau hanyalah seorang pekerja yang menerima gaji dari uangku, uang yang sama yang selama ini secara diam-diam kau nikmati bersama pria yang menyiramkan kopi ke wajahku kemarin," ucap Sylvie dengan tajam, membuat wajah Saskia seketika menjadi pucat basi. Sylvie kemudian mengalihkan pandangannya menatap Gofar yang masih berdiri gemetar sambil mencengkeram tepi meja rapat. "Kamu mengatakan bahwa kamu yang membangun perusahaan ini? Kamu mengatakan bahwa kamu yang bekerja siang dan malam? Buka matamu lebar-lebar, Gofar. Selama ini kamu hanya menjalankan mesin yang sudah ayahku bangun dengan susah payah. Kamu menikmati fasilitas mewah, menjamu teman-temanmu, dan bersenang-senang dengan wanita simpananmu menggunakan uang yang murni adalah milikku. Kamu merasa menjadi raja yang hebat, padahal kamu tidak lebih dari sekadar penjaga rumah yang lupa daratan," cecar Sylvie dengan kalimat-kalimat tajam yang langsung menusuk titik kelemahan suaminya. Gofar kehilangan keseimbangan dan mundur satu langkah. Ia tidak mampu menyangkal satu patah kata pun yang keluar dari mulut Sylvie karena jauh di lubuk hatinya yang paling gelap. Ia tahu bahwa semua ucapan istrinya adalah kebenaran mutlak yang selama ini ia tutup-tutupi. "Kamu telah menghancurkan satu-satunya hal yang melindungimu, yaitu kepercayaanku. Saat kamu menyiramkan cairan panas itu ke wajahku di depan seluruh bawahanmu, kamu tidak hanya menghina seorang istri, tapi kamu sedang membangunkan pemilik asli dari tempat kamu berdiri. Hari ini, aku mencopot semua jabatanmu. Aku telah memerintahkan pihak bank untuk membekukan semua rekening yang ada kaitannya dengan perusahaan. Dan jangan lupa, rumah mewah yang selama ini kau tinggali,
Semua kendaraan yang kau pamerkan, semuanya terdaftar atas namaku secara hukum. Lanjut Sylvie membeberkan keputusannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Sylvie kemudian tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Ia menatap bergantian ke arah Gofar dan Saskia. Termasuk apartemen mewah dan kendaraan yang selama ini kau berikan kepada wanita di sebelahmu itu. Gofar, aku sudah mengirim orang untuk menyita semuanya pagi ini juga. Kalian berdua dipersilakan meninggalkan gedung ini sekarang. Hanya dengan pakaian yang melekat di badan kalian. Permainan sudah benar-benar berakhir. Pungkas Sylvie, mengunci nasib kedua manusia pengkhianat itu dalam jurang kehancuran yang tidak berdasar. Ruangan rapat utama itu mendadak terasa begitu sesak bagi Gofar dan Saskia. Pernyataan tegas Sylvie bagaikan palu godam yang menghantam kesombongan mereka hingga hancur berkeping-keping. Gofar masih berdiri mematung dengan napas yang tidak beraturan. Sementara Saskia mulai merasakan kepanikan yang luar biasa menjalar ke seluruh aliran darahnya. Wanita simpanan itu menyadari bahwa sumber kekayaannya, pelindungnya, dan kemewahan yang selama ini ia nikmati akan segera lenyap tak berbekas. Namun, Saskia adalah wanita yang sangat licik dan pandai bermain peran. Ia menolak untuk menyerah begitu saja tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Dengan langkah gontai yang sengaja dibuat-buat agar terlihat menyedihkan dan sangat lemah, Saskia maju beberapa langkah mendekati ujung meja rapat besar itu. Ia mulai meneteskan air mata buaya, mencoba memainkan peran sebagai korban yang tidak tahu apa-apa, berharap dewan pengawas atau siapapun di ruangan itu akan merasa iba dan menolongnya keluar dari jerat masalah ini. Ibu Sylvie, saya mohon dengan sangat jangan bertindak gegabah dan memfitnah saya seperti ini. Saya di sini hanya seorang pekerja biasa yang sekadar menjalankan perintah Mas Gofar selaku pemimpin. Saya tidak punya kekuasaan apapun untuk mengubah kebijakan atau mengambil harta orang lain. Jika ada kesalahan dalam pekerjaan saya selama ini, itu murni karena ketidaktahuan saya semata. Tolong jangan bawa-bawa harta benda pribadi saya ke dalam urusan rumah tangga kalian. Tempat tinggal mewah dan kendaraan itu adalah hasil tabungan saya sendiri selama bertahun-tahun bekerja keras siang dan malam di perusahaan ini. Ucap Saskia sambil terisak-isak parah. Tangannya meremas ujung pakaiannya mencoba meraih simpati dari orang-orang penting yang hadir di ruangan tersebut. Sylvie menatap Saskia dengan tatapan yang sangat datar. Sedatar permukaan danau yang membeku di musim dingin, seolah ia sedang melihat debu yang tidak berharga. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di wajah wanita berhijab itu. Sylvie sangat paham tabiat asli wanita yang berdiri menangis terseduh di hadapannya tersebut. Air mata buatan itu hanyalah senjata manipulasi murahan yang biasa Saskia gunakan untuk mengelabui pria-pria lemah pikiran seperti Gofar. Sylvie kemudian memberikan isyarat berupa anggukan kepala perlahan kepada salah satu tim pengacaranya. Pengacara pria tersebut segera berjalan menuju sudut ruangan dan menyalakan sebuah alat pemantul gambar yang langsung menyorotkan cahaya terang ke layar besar yang terpasang di dinding depan ruang rapat. Lampu ruangan seketika diredupkan, membuat semua pasang mata di tempat itu kini tertuju penuh pada layar putih besar tersebut. Kamu berani bilang kamu hanya pekerja biasa yang tidak tahu apa-apa? Saskia? Kamu berani bersumpah bahwa semua kemewahan yang kamu miliki saat ini adalah murni hasil tabunganmu sendiri? Sungguh sebuah kebohongan yang sangat lucu. Mari kita buktikan bersama seberapa keras kamu menabung selama ini tanpa merugikan orang lain. Ucap Sylvie dengan nada suara yang sangat tenang namun sangat menyayat batin siapapun yang mendengarnya. Di layar besar itu, perlahan mulai bermunculan lembaran-lembaran bukti transaksi keuangan perusahaan selama beberapa bulan kebelakang secara mendetail. Bukti-bukti transaksi mencurigakan itu disandingkan secara langsung dengan catatan aliran dana menuju sebuah rekening bank pribadi yang nama pemiliknya tidak lain dan tidak bukan adalah Saskia sendiri. Terlihat dengan sangat terang benderang bagaimana dana operasional perusahaan dialihkan secara sistematis setiap akhir bulan, dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan laporan pengeluaran kegiatan fiktif yang ditandatangani tanpa ragu oleh Gofar, lalu mengalir mulus masuk ke kantong pribadi Saskia. Jumlah uang yang diambil sungguh tidak main-main. Nilainya sangat mengejutkan dan lebih dari cukup untuk membeli sebuah bangunan mewah berlantai 2 secara tunai. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras dari dahi Saskia membasahi pelipisnya. Matanya terbelalak lebar menatap kengerian melihat semua kejahatan rahasianya yang tersimpan rapi selama ini kini terpampang sangat nyata di depan wajah ketua Dewan Pengawas dan deretan pembela hukum yang sangat teliti. Gofar sendiri tampak memundurkan langkahnya karena terkejut melihat deretan angka-angka pencurian tersebut. Meskipun ia tahu Saskia memang sering meminta uang tambahan darinya dengan dalih perawatan tubuh, ia sama sekali tidak pernah menyadari bahwa wanita simpanannya itu juga berani menguras kas utama perusahaan secara diam-diam dalam jumlah yang sedemikian menakutkan. Itu tidak benar. Itu bukan rekam transaksi ban milik saya.
Pasti ada seseorang yang sengaja memiliki niat jahat untuk menjebak saya dan menggunakan identitas saya untuk melakukan kejahatan keji ini. Kalian pasti telah memalsukan bukti-bukti dokumen ini hanya untuk memiliki alasan menyingkirkan saya dari pekerjaan ini. Teriak Saskia dengan suara histeris, melengking tinggi memecah ketegangan yang merayap di seluruh sudut ruang rapat. Ia menunjuk-nunjuk ke arah layar putih dengan jari yang bergetar tidak terkendali, mencoba mempertahankan kebohongannya yang sudah hancur lebur. Sylvie kembali tersenyum sinis melihat kepanikan tersebut. Ia sama sekali tidak terpancing sedikit pun oleh teriakan melengking dari wanita di seberang meja sana. Ia kembali memberikan isyarat tangan kepada pengacaranya untuk segera memindahkan tampilan ke lembar bukti selanjutnya tanpa menunda waktu. Kali ini, layar besar di dinding depan itu menampilkan sebuah rekaman video yang berasal dari kamera pengawas di area parkir ruang bawah tanah tempat kediaman pribadi Sylvie. Rekaman gambar bergerak itu diambil tepat pada malam hari, 1 hari sebelum kejadian penyiraman cairan panas terjadi di lobi. Di dalam rekaman yang memiliki kualitas gambar sangat jernih itu, terlihat jelas sosok seorang wanita yang sedang mengendap-endap berjalan mendekati kendaraan pribadi milik Sylvie. Wanita itu mengenakan pakaian berlengan panjang, namun bentuk wajah dan postur tubuhnya tertangkap dengan sangat sempurna saat ia secara tidak sengaja menoleh langsung ke arah lensa kamera pengawas, karena terkejut oleh suara di sekitarnya. Wanita yang ada di rekaman itu dipastikan 100% adalah Saskia. Dalam kelanjutan rekaman tersebut, Saskia terlihat jongkok bersembunyi di samping ban kendaraan dan sengaja merusak alat pemompa angin pada bagian roda kendaraan Sylvie, yang membuat seluruh isi udara di dalam roda tersebut mendesis keluar hingga bannya kempes dan menempel ke tanah. Tujuan utama dari tindakan jahat itu sangat mudah ditebak, yakni untuk memastikan Sylvie akan mengalami kesulitan pagi harinya dan terlambat datang menjemput Gofar di tempat kerja, sehingga Gofar akan merasa sangat marah dan memiliki alasan kuat untuk mencaci maki istrinya di depan mata kepala Saskia sendiri. Sebuah rencana licik nan kotor yang pada akhirnya benar-benar berujung pada penyiraman cairan kopi mendidih tersebut. Apakah rekaman gambar bergerak ini juga sebuah rekayasa palsu buatan kami, Saskia? Apakah ada wanita lain di luar sana yang memiliki rupa wajah sama persis denganmu sedang berjalan merusak kendaraanku di tengah malam buta? Kamu sengaja merancang semua kejadian yang menyebabkan keterlambatanku kemarin pagi hanya untuk memuaskan hasrat dengki di hatimu saat melihatku dihina habis-habisan oleh suamiku sendiri di depan seluruh bawahannya. Papar Sylvie dengan suara yang menggelegar penuh ketegasan dan amarah yang selama ini ia pendam rapat, membuat jantung Saskia seakan berhenti berdetak seketika. Mulut wanita simpanan itu terbuka dan tertutup tanpa suara. Tidak mampu lagi merangkai satupun kalimat sanggahan untuk menutupi perbuatannya. Suasana ruangan seketika menjadi sangat hening mencekam. Tidak ada satupun yang berani bernapas dengan keras. Keheningan itu perlahan pecah ketika terdengar suara ketukan sepatu bot yang sangat keras dari lorong luar. Pintu ruang rapat ditarik terbuka dari luar, dan masuklah beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap dengan wajah yang sangat tegas. Mereka diantar masuk secara langsung oleh kepala petugas keamanan gedung yang wajahnya terlihat tegang. Ketua tim pengacara Sylvie segera melangkah ke depan menyambut para aparat penegak hukum tersebut dan menyerahkan sebuah map tebal berisi seluruh cetakan salinan bukti penggelapan uang kas perusahaan serta bukti perusakan barang milik pribadi yang baru saja dipertontonkan di layar besar tadi. Petugas kepolisian yang memimpin rombongan tersebut mengangguk mengerti setelah memeriksa dokumen sekilas dan langsung berjalan cepat mendekati Saskia yang kini warna wajahnya sudah berubah menjadi sangat pucat seperti tidak memiliki aliran darah. Kedua kaki Saskia mendadak terasa lemas dan bergetar hebat tidak mampu menopang berat badannya sendiri. Saudari Saskia, pihak kami baru saja mendapat laporan resmi beserta barang bukti kuat mengenai tindak kejahatan berupa penggelapan uang perusahaan dalam jumlah yang sangat besar serta perusakan barang milik orang lain yang dilakukan secara sengaja. Kami membawa surat perintah penangkapan paksa untuk membawa Anda ke kantor kepolisian saat ini juga guna menjalani pemeriksaan secara mendalam. Silakan ikut kami berjalan keluar tanpa melakukan perlawanan apapun. Ucap petugas polisi yang berbadan besar itu dengan nada suara yang sangat berat dan tegas. Tangannya dengan cekatan mengeluarkan borgol logam berkilau dari balik ikat pinggangnya. Saskia menjerit ketakutan dengan suara yang sangat memilukan saat borgol logam dingin itu dikunci melingkari pergelangan tangannya secara paksa. Ia meronta-ronta dan menoleh cepat ke arah Gofar dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh keputusasaan dan permohonan pertolongan yang mendalam. Ia sangat menaruh harapan besar bahwa pria yang selama ini selalu berjanji akan menjaganya dan menikahinya itu akan melakukan tindakan berani untuk membelanya dari jeratan hukum yang menakutkan ini. Mas Gofar, tolong bantu aku. Bicaralah pada mereka dan katakan bahwa kau yang menyuruhku melakukan semua pemindahan dana ini. Jelaskan pada mereka bahwa uang yang ada di rekening itu adalah milik kita berdua untuk masa depan kita. Mas, tolong jangan dia mematung seperti itu. Aku mohon. Aku sungguh tidak mau membusuk di dalam kurungan penjara.
Mas Gofar, raung Saskia dengan suara serak parau, meronta-ronta hingga menarik-narik lengan jas mahal milik Gofar dengan sisa-sisa kekuatan yang masih menempel di tubuhnya. Akan tetapi, tanggapan yang diberikan Gofar benar-benar berada di luar dugaan akal sehat Saskia. Pria angkuh yang beberapa menit lalu berteriak paling lantang membela posisinya itu kini justru terlihat melangkah mundur dengan tergesa-gesa menjauhi kekasihnya. Ia mengibaskan tangannya dan melepaskan cengkeraman jari Saskia dari lengannya dengan gerakan yang sangat kasar, seolah ia sedang menepis kotoran najis yang menempel di bajunya. Gofar segera memalingkan wajahnya ke arah lain, sama sekali menolak untuk menatap mata Saskia yang sedang menangis memohon belas kasihan. Gofar cukup cerdas untuk menyadari bahwa posisinya sendiri saat ini sedang berada di ambang jurang kehancuran, dan ia sama sekali tidak berniat untuk ikut terseret dan jatuh ke dalam kasus tindak pidana penggelapan uang yang bukti-buktinya sudah sangat jelas mengarah pada kesalahan mutlak Saskia. Sifat asli Gofar yang sangat pengecut, licik, dan hanya mementingkan keselamatan dirinya sendiri pada akhirnya terlihat sangat nyata terpampang di depan mata semua orang di ruangan itu tanpa bisa ditutupi lagi. Aku sama sekali tidak tahu menahu tentang urusan uang curian itu. Kau merencanakan dan melakukan semua kejahatan itu sendirian tanpa pernah meminta izin atau sepengetahuanku. Silakan bawa saja wanita ini pergi dari sini, Bapak Polisi. Dia memang sudah sepantasnya mendapatkan hukuman kurungan atas perbuatan kotornya mengkhianati kepercayaan perusahaan ini, ucap Gofar dengan suara yang terdengar sedikit bergetar, berusaha sekuat tenaga untuk mencuci tangannya dari segala macam bentuk keterlibatan. Mendengar penolakan dan pengkhianatan menyakitkan dari pria yang paling ia puja dan ia bela mati-matian, pertahanan Saskia akhirnya hancur lebur. Ia menangis terseduh-seduh meluapkan rasa sakit hatinya. Suara tangisannya menggema menyedihkan di sepanjang lorong saat beberapa petugas kepolisian mulai menyeret paksa tubuhnya keluar dari ruangan rapat yang megah itu. Dalam perjalanannya diseret paksa menuju pintu keluar, ia terus-menerus meneriakkan kata-kata makian kotor dan kutukan kebencian yang ditujukan langsung kepada Gofar, menyebut pria itu sebagai manusia paling pengecut dan pengkhianat sejati. Akan tetapi semua suara teriakan penuh amarah itu perlahan menghilang ditelan jarak seiring dengan tertutupnya pintu alat pengangkut antar lantai. Sylvie tetap duduk dengan punggung tegak bersandar di kursinya, menatap kepergian musuh pertamanya itu tanpa ada satupun perubahan ekspresi atau rasa iba di wajahnya yang tenang. Satu batu kerikil pengganggu telah berhasil ia singkirkan dengan mudah dari jalan hidupnya, dan kini tiba saatnya bagi dirinya untuk berhadapan langsung dengan sumber rasa sakit yang paling utama, yaitu pria pengkhianat yang masih berdiri gemetar tak berdaya di seberang mejanya. Gofar kini berdiri sendirian, tidak memiliki satupun sekutu yang bisa diandalkan, tanpa sepeser pun kekuasaan, dan ia sadar bahwa dalam hitungan menit ia akan kehilangan seluruh harta dan harga dirinya yang selalu ia banggakan setinggi langit. Setelah gema isak tangis histeris Saskia benar-benar menghilang di telan keheningan gedung, suasana di dalam ruangan rapat mewah itu kembali menjadi sangat sunyi dan terasa jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Gofar masih berdiri kaku di tempatnya berpijak dengan hela napas yang memburu tidak teratur. Bola matanya bergerak liar dengan gelisah, menyapu ke seluruh sudut penjuru ruangan, menatap silih berganti wajah-wajah dingin para pembela hukum yang mengelilingi meja dan pandangan sangat merendahkan dari sang ketua Dewan Pengawas perusahaan. Gofar kini menyadari dengan sangat telak bahwa ia telah kalah dalam peperangan ini. Seluruh dinding benteng kesombongan tinggi yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun dengan menggunakan uang istrinya, kini telah hancur rata dengan tanah hanya dalam waktu beberapa jam saja. Akan tetapi, Gofar adalah pria berwatak keras kepala yang masih belum bersedia menerima nasib buruknya begitu saja. Ia mencoba memeras otaknya dengan keras, mencari sekecil apapun celah keselamatan untuk menarik dirinya dari dasar jurang kehancuran hidup. Arogansi dan kebanggaan yang selalu menjadi pakaian kesehariannya mendadak menguap entah kemana, digantikan seutuhnya oleh rasa panik luar biasa yang mencekik leher. Ia kemudian perlahan memberanikan diri menatap kembali wajah Sylvie, memandang lekat wajah wanita yang selama bertahun-tahun ini selalu memandangnya dengan pandangan penuh rasa tunduk, hormat, dan pengabdian yang buta. Gofar memiliki pemikiran dangkal bahwa jika ia merendahkan sedikit nada bicaranya dan membujuk Sylvie menggunakan kalimat-kalimat manis penuh kepalsuan, hati wanita itu akan kembali luluh dan memaafkan semua kesalahannya, sama persis seperti yang selalu terjadi di masa-masa lalu. Dengan dada yang bergemuruh kencang, Gofar melangkah pelan memutari sisi meja rapat, mencoba mendekati tempat di mana Sylvie masih duduk dengan posisi yang sangat santai namun memancarkan wibawa yang sangat mengintimidasi. Gofar memaksa otot-otot wajahnya untuk berubah menjadi selembut mungkin, memaksakan kemunculan sebuah senyum yang bernuansa penyesalan mendalam, meskipun senyum itu terlihat sangat kaku dan canggung di wajah pria yang terbiasa bersikap angkuh. Ia bahkan dengan sengaja menundukkan bahunya dan sedikit membungkukkan badannya ke depan untuk menunjukkan gestur tubuh merendah dan takluk di hadapan istrinya tersebut.
Sylvie, istriku yang paling aku sayangi. Aku mohon tolong dengarkan penjelasanku sebentar saja. Semua kejadian di ruangan ini, dan juga kejadian buruk kemarin pagi, itu semua murni terjadi karena pikiranku sedang sangat kacau akibat tumpukan tekanan beban pekerjaan yang luar biasa berat. Ditambah lagi, Saskia wanita ular itu terus-menerus memengaruhi pikiranku dengan ucapan jahatnya dan selalu menggodaku setiap hari saat aku sedang lelah di ruang kerja ini. Pikiranku gelap dan aku sungguh hilaf melakukan itu padamu, Sylvie. Dari dasar hatiku yang terdalam, aku sungguh sangat menyesali semuanya. Mari kita lupakan saja semua kesalahpahaman ini dan kita anggap hari ini tidak pernah terjadi. Kita bisa pulang bersama dan memulai semuanya dari awal lagi dengan lembaran baru. Bukankah kita berdua saling mencintai sejak dulu? Cobalah ingat kembali semua janji suci pernikahan yang kita ucapkan. Aku berjanji padamu dengan segenap nyawaku. Aku akan mengubah semua sifat burukku dan menjadi suami yang jauh lebih pantas untukmu mulai detik ini juga. Tolong, aku memohon padamu, jangan hancurkan keluarga kecil kita hanya karena emosi sesaat yang menyesatkan ini. Bujuk Gofar panjang lebar dengan suara yang diatur selembut sutra. Sangat berharap kenangan manis masa lalu mampu meruntuhkan ketegasan dinding hati wanita berhijab di hadapannya itu. Mendengar rentetan kalimat-kalimat memuakan penuh kepalsuan yang baru saja meluncur lancar dari mulut Gofar, Sylvie justru meresponsnya dengan tawa pelan. Tawa yang mengalun itu sama sekali tidak mengandung unsur kegembiraan di dalamnya, melainkan sebuah tawa dingin yang mencerminkan kekecewaan sangat pekat dan rasa muak berlapis-lapis yang sudah tidak memiliki ruang toleransi sedikit pun di hatinya. Sylvie perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan meja, menopang dagunya dengan bertumpu pada kedua punggung tangannya yang tertaut di atas permukaan meja berbahan kayu mahoni tersebut. Ia menatap lurus menembus ke dalam bola mata Gofar dengan tatapan tajam dan membeku. Sebuah pandangan yang berhasil membuat pria besar di depannya itu secara refleks menelan ludah dengan susah payah, karena merasa sangat ketakutan melihat perubahan drastis istrinya. Kamu memiliki keberanian untuk menyebut tindakan sengaja menyiram wajah istrimu menggunakan air pekat mendidih di tempat yang disaksikan banyak orang sebagai sebuah kehilafan karena tekanan pekerjaan? Kamu juga tanpa rasa malu berani menyebut pengkhianatanmu menjalin hubungan gelap selama berbulan-bulan di belakang punggungku sebagai sebuah godaan semata yang bukan salahmu? Jangan pernah berani menggunakan kata cinta dan keluarga dari mulut kotormu itu hanya untuk menutupi kebusukan niatmu. Gofar, kamu sejak awal tidak pernah mencintaiku dengan tulus. Kamu hanya mencintai seluruh kekayaan yang kumiliki, kedudukan tinggi yang kubangunkan untukmu, dan kekuasaan semu yang hanya aku pinjamkan sementara kepadamu. Balas Sylvie dengan nada bicara yang sangat datar dan tenang namun ketajamannya terasa seperti pedang yang menyayat urat nadi. Gofar segera membuka mulutnya dan mengambil napas berniat untuk menyela dan membantah tuduhan itu. Namun Sylvie dengan cepat mengangkat sebelah tangannya ke udara untuk menghentikan pria itu mengeluarkan suara bualannya lagi. Ia sama sekali belum selesai meluapkan semua tumpukan rasa sakit yang selama ini merantai dadanya dan membuatnya kesulitan bernapas selama bertahun-tahun. Selama rentang waktu bertahun-tahun aku selalu memilih mengalah dan diam di rumah. Aku sengaja menekan semua bakat dan kemampuanku di dunia bisnis, hanya agar kamu merasa memiliki panggung untuk menjadi pria yang paling hebat dan dihormati di luar sana. Aku menutup mata dan membiarkanmu berdiri bersinar di bawah terpaan cahayaku sendiri. Tapi coba kamu renungkan apa balasan yang kamu berikan padaku? Kamu selalu mencari celah untuk merendahkanku di depan semua teman-teman pergaulanmu. Kamu menganggapku sebagai istri rumahan yang menjadi beban dan sama sekali tidak memiliki nilai guna. Puncak dari semua rasa sabarku adalah kemarin pagi di lantai bawah. Saat rasa panas dari tetesan air mendidih itu membakar pori-pori kulit wajahku, tepat pada detik itu juga seluruh sisa rasa cintaku dan kebodohanku dalam mempertahankanmu menguap habis ditiup angin tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Kamu sendiri yang telah menghancurkan berkeping-keping sebutan suami mulia itu di saat kamu merendahkan harga diriku tanpa ada setitik pun rasa belas kasihan. Batas waktu kesempatanmu sudah habis hingga titik nol. Dan di dalam diriku sudah tidak ada ruang tersisa untuk memberikan satu kata pengampunan pun bagi pria pengecut tak tahu diuntung sepertimu. Tegas Sylvie dengan penekanan kekuatan suara pada setiap suku kata yang ia lontarkan. Memastikan Gofar benar-benar menyadari dengan jelas bahwa keputusannya hari ini sudah bulat menyerupai baja dan tidak akan pernah bisa digoyahkan dengan tangisan palsu air mata darah sekalipun. Setelah menyampaikan kalimat perpisahannya yang menohok itu, Sylvie kembali menyandarkan punggungnya di kursi kepemimpinan dan perlahan menolehkan kepalanya ke arah kepala regu petugas keamanan gedung yang sejak tadi masih berdiri bersiaga penuh di dekat pintu masuk ruang rapat bersama beberapa anak buahnya. Bapak Kepala Keamanan, instruksi tugas Anda selanjutnya sangatlah jelas dan tidak perlu diulang. Tolong seret pria ini keluar dari batas pekarangan gedung milikku sekarang juga.
Pastikan dengan sangat teliti bahwa dia tidak membawa satu lembar kertas berharga pun atau benda apapun yang berasal dari ruangan ini dan dari fasilitas kerjanya. Pakaian yang saat ini sedang menempel menutupi badannya sudah lebih dari cukup sebagai hadiah pesangon perpisahan dariku untuknya. Terhitung sejak detik jarum jam ini berdetak, bayangan wajahnya dilarang keras untuk terlihat berkeliaran di seluruh area tanah dan bangunan perusahaan ini. Perintah Sylvie mengeluarkan suaranya dengan sangat lantang, jelas, dan memancarkan wibawa kepemimpinan yang membuat siapa saja tunduk patuh. Kepala petugas keamanan yang mendengarnya langsung menganggukkan kepalanya dengan sangat tegas. Ia menyadari sepenuhnya siapa sosok yang memegang kendali kekuasaan yang sebenarnya di tempat itu saat ini. Pria berseragam itu beserta dua orang anggotanya yang memiliki bentuk tubuh kekar berotot segera mengambil langkah maju mendekati posisi Gofar berdiri. Mereka tanpa ragu-ragu langsung mencengkeram kuat bagian lengan kanan dan lengan kiri Gofar, bersiap siaga penuh untuk menyeret tubuh lemas pria itu keluar meninggalkan ruangan rapat. Gofar yang merasa direndahkan seketika itu juga langsung mengamuk meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari kekuatan cengkeraman tangan para penjaga keamanan tersebut. Wajahnya yang tadi pucat kini kembali berubah menjadi merah padam diliputi oleh amarah yang membara serta rasa malu luar biasa yang mulai menyelimuti seluruh akal sehat yang dimilikinya. Ia jelas tidak bisa menerima perlakuan diusir paksa layaknya seorang penjahat jalanan dari sebuah gedung raksasa yang selama bertahun-tahun ini berada dalam kendali tangan besinya. Lepaskan tanganku dari pegangan kotor kalian. Kalian pekerja rendahan sama sekali tidak berhak menyentuh tubuhku. Sylvie, kau tidak bisa bertindak semena-mena mengambil semuanya dariku dalam sekejap mata. Kendaraan mahal yang ada di ruang parkir bawah sana adalah milik sahku. Semua uang tabungan yang ada di dalam rekening bank itu adalah milikku. Kau benar-benar tidak memiliki hati karena membiarkanku pergi meninggal kamu tanpa membawa apa-apa. Aku pasti akan melawan dan menuntutmu ganti rugi ke meja pengadilan tinggi. Aku akan memastikan kau menangis darah dan menyesal karena telah berani memperlakukanku seperti binatang peliharaan ini. Teriak Gofar sambil terus meronta dengan brutal. Suaranya yang parau kembali menggema memantul-mantul menabrak dinding-dinding kaca di seluruh sudut ruang rapat utama tersebut. Sylvie sama sekali tidak merasa terancam. Ia hanya memandang pria yang sedang mengamuk di depannya itu dengan gerakan sebelah alis mata terangkat santai ke atas. Ia secara perlahan bangkit berdiri dari kursi kebesarannya dan mengambil beberapa langkah pelan berjalan mendekati tubuh Gofar yang masih terus meronta-ronta dan menendang-nendang di antara kepungan para petugas keamanan berseragam itu. Silakan saja kamu membuat tuntutan panjang jika kamu memang memiliki uang yang cukup untuk menyewa jasa pengacara hukum. Tapi sebelum kamu bertindak lebih bodoh lagi, aku sangat menyarankan kamu untuk membaca kembali seluruh deretan berkas legalitas tadi dengan pikiran yang jernih. Bahkan setelan pakaian mahal hasil karya desainer yang saat ini melekat menutupi kulitmu, jam tangan berlapis emas murni yang selalu melingkar sombong di pergelangan tanganmu itu. Semua barang mewah itu kubeli lunas menggunakan uang pribadiku yang mengalir dari perusahaanku. Kamu datang masuk pertama kali ke dalam pusaran hidupku tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan. Maka aturan yang sama berlaku hari ini. Kamu juga harus keluar menyingkir dari hidupku tanpa membawa benda apapun. Segera bawa dia pergi jauh-jauh dari sini. Jangan biarkan orang ini membuang waktu kerjaku lebih lama lagi. Ucap Sylvie sambil memberikan satu isyarat kibasan tangan ke arah pintu keluar. Tanda perintah mutlak untuk segera menyingkirkan pandangan dari sosok Gofar. Tanpa perlu memedulikan berbagai teriakan penolakan dan perlawanan tanpa arti yang dilakukan Gofar, para petugas keamanan yang berbadan kekar itu mulai menyeret paksa tubuh pria itu keluar melewati ambang pintu ruang rapat. Gofar terus-menerus melakukan perlawanan tubuh. Kedua kakinya menendang-nendang udara kosong pertanda tidak terima. Mulutnya juga tidak henti-hentinya melontarkan kata-kata makian kotor tingkat tinggi yang sama sekali diabaikan begitu saja seolah angin lalu oleh siapapun yang mendengarnya. Pintu ruang alat pengangkut antar lantai segera ditekan terbuka lebar. Dan seketika itu juga tubuh Gofar langsung didorong masuk ke dalam bilik pengangkut itu secara kasar oleh dorongan tangan para petugas keamanan, hingga ia menabrak dinding belakang alat tersebut. Pintu besi pengangkut itu bergerak menutup perlahan-lahan memisahkan Gofar dari ruang kekuasaannya, mulai membawa turun pria angkuh tersebut menuju dasar kehancuran takdirnya yang tidak bisa ditunda lagi. Setibanya alat pengangkut tersebut di lantai paling dasar, ada pemandangan yang jauh lebih menyiksa harga diri dan menyakitkan sanubari yang sudah bersiap menanti kehadiran Gofar. Rupanya, ratusan jumlah karyawan perusahaan telah sengaja meninggalkan meja kerja mereka dan berkumpul berdesakan di sekitar area ruang tunggu utama gedung. Mereka semua dipastikan sudah mendengar perihal kabar mengejutkan mengenai pergantian kepemimpinan mendadak dan keributan di atas sana yang menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Pada saat dua sisi pintu alat pengangkut antar lantai itu akhirnya bergeser terbuka, ribuan pasang mata karyawan secara serempak langsung tertuju pada satu titik, yakni sosok Gofar yang saat ini sedang digiring secara paksa oleh beberapa orang petugas keamanan dengan kondisi penampilan acak-acakan.
Tidak ada lagi karyawan yang memberikan sapaan basa-basi hormat kepadanya. Tidak ada lagi pandangan mata ketakutan atau tubuh menunduk yang ditujukan kepadanya. Suasana di lobi itu dipenuhi oleh tatapan mata sinis yang menusuk, berbagai macam cibiran miring, dan suara bisik-bisik bernada kepuasan penuh kemenangan dari para pekerja bawahan yang selama ini selalu menjadi korban penindasan dari kesombongan Gofar. Gofar yang merasa sangat tertampar segera menundukkan kepalanya dalam-dalam berusaha menyembunyikan wajah malunya. Rasa malu yang derajatnya sangat luar biasa tinggi kini menyelimuti dan membakar seluruh permukaan kulit tubuhnya. Pria yang baru 24 jam lalu sanggup berdiri dengan sangat bangga dan angkuh menyiramkan minuman kopi panas menyengat tepat ke arah wajah istri sahnya di tempat yang sama persis ini. Kini takdir memaksanya harus berjalan terseok-seok menanggung aib yang tidak terhapuskan diiringi ratusan tatapan merendahkan dan menghina dari orang-orang yang dulu selalu ia remehkan dan ia sebut sebagai kumpulan budak pekerja rendahan. Setibanya langkah rombongan itu di bagian luar pintu keluar utama gedung, salah satu petugas keamanan secara spontan mendorong bagian belakang tubuh Gofar dengan dorongan tenaga yang cukup keras ke arah jalan. Gofar yang kehilangan keseimbangan langsung tersungkur jatuh menubruk keras aspal panas pelataran gedung. Debu kotor dan butiran kerikil jalanan seketika mengotori dan merusak bahan kain pakaian resminya yang dibeli dengan harga sangat mahal tersebut. Gofar mengeluarkan ringisan tertahan menahan rasa ngilu yang mendera bagian lututnya yang berbenturan dengan aspal. Ia mencoba mengumpulkan tenaganya untuk bangkit kembali berdiri tegak dan segera menolehkan kepalanya mengarah ke bagian area ruang parkir. Pikiran logisnya berniat untuk mengambil kendaraannya secepat mungkin agar bisa segera melarikan diri dari tempat yang dirasa terkutuk itu. Akan tetapi, baru saja sebelah kakinya mengambil langkah maju, langkah tersebut seketika terhenti seolah kakinya tertanam paku di tanah. Dari kejauhan matanya melihat dengan jelas keberadaan beberapa orang pria berbadan sangat tegap berpakaian serba hitam suruhan khusus dari pihak Sylvie, yang saat ini sedang berdiri melingkar menjaga ketat kendaraan yang biasa ia pakai tersebut. Pria-pria itu bahkan terlihat baru saja selesai menempelkan selebaran kertas peringatan penyitaan resmi yang merekat kuat menutupi hamparan kaca bagian depannya. Cahaya harapan terakhir yang Gofar pelihara di dalam hatinya seketika itu juga hancur lebur tanpa sisa menjadi debu jalanan. Tangannya dengan gemetar merogoh masuk ke dalam kedua saku celananya. Lalu perlahan menarik keluar telepon genggam miliknya beserta dompet kulit tempat ia biasa menyimpan kartu-kartu akses kemudahan. Ia menatap nanar benda-benda tersebut dan sadar sepenuhnya bahwa saat ini tidak ada satupun dari benda-benda canggih dan berharga di genggamannya itu yang masih memiliki sisa nilai guna bagi kelangsungan hidupnya. Segala macam bentuk akses perbankan dan fasilitas telah diputus total oleh sang pemilik sah. Gofar benar-benar tidak lagi memiliki apapun yang bernilai di dunia ini selain pakaian kotor sisa harga dirinya yang menempel menutupi wujud tubuhnya yang gemetar saat ini. Pria yang selama masa kejayaannya dulu selalu merasa sanggup menggenggam luasnya dunia dengan tingkat kesombongannya yang tidak terbatas, kini harus berdiri pasrah menatap kerasnya aspal jalanan ibu kota-kota yang terkenal kejam, berubah rupa menjadi seorang pesakitan yang sangat terbuang dan dijauhi. Hanya mampu meratapi kehancuran dari seluruh puncak harga dirinya yang kini dipastikan hancur lebur tanpa meninggalkan sisa sedikit pun untuk dibanggakan esok hari. Terik matahari tepat berada di atas kepala saat Gofar menyeret langkah kakinya menjauhi pelataran gedung raksasa yang selama ini menjadi lambang kebesarannya. Udara panas khas jalanan perkotaan terasa membakar permukaan kulitnya, menembus bahan pakaian resminya yang kini sudah kotor oleh debu dan noda aspal. Pria itu berjalan tanpa arah tujuan yang jelas. Pikirannya masih berkecamuk tidak menentu mencoba mencerna rentetan kejadian kehancuran yang menimpanya hanya dalam kurun waktu satu pagi. Perutnya mulai mengeluarkan suara pertanda kosong, mengingatkannya bahwa sejak pagi ia belum menelan makanan apapun karena terlalu sibuk mengurusi kesombongannya. Gofar merogoh saku celananya dengan tangan bergetar, mengeluarkan sebuah telepon genggam canggih keluaran terbaru yang selalu ia pamerkan kepada rekan-rekannya. Benda pipi itu kini menjadi satu-satunya alat pertolongan yang ia miliki di tengah kerasnya jalanan ini. Gofar segera membuka daftar kontak telepon, mencari nama-nama pengusaha besar dan rekan bisnis yang selama ini selalu ia traktir makan mewah dan selalu tertawa bersamanya di berbagai tempat hiburan mahal. Ia menekan tombol panggil pada salah satu nama pengusaha yang paling dekat dengannya. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu dijawab. "Halo, kawan. Ini aku, Gofar. Aku sedang mengalami sedikit masalah teknis dengan urusan perbankan hari ini. Dompetku tertinggal dan aku benar-benar butuh pinjaman dana tunai secepatnya untuk urusan mendadak. Bisakah kau mengirimkan sedikit bantuan ke rekening sementaraku atau bertemu denganku sekarang juga?" Ucap Gofar dengan nada suara yang berusaha ia buat setenang dan seangkuh biasanya, menutupi rasa putus asa yang mulai mencekik lehernya. Hening sejenak di ujung sambungan sana. Gofar bisa mendengar suara hela napas panjang dari rekan bisnisnya tersebut. "Maafkan aku, Gofar.
Berita mengenai pemecatanmu dan pengambil alihan perusahaan oleh istrimu sudah menyebar luas di seluruh jaringan perkumpulan pengusaha pagi ini. Semua orang sudah tahu bahwa kau diusir tanpa membawa uang sepeser pun. Aku seorang pengusaha, Gofar. Aku tidak mungkin memberikan pinjaman kepada orang yang sudah dipastikan tidak akan mampu mengembalikan uangku. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal mulai hari ini. Jangan hubungi nomor ini lagi. Jawab pria di seberang sana dengan nada suara yang sangat dingin dan merendahkan, langsung memutus sambungan telepon secara sepihak. Gofar menatap layar telepon genggamnya dengan rasa tidak percaya. Pria yang selama ini selalu memuji-muji kehebatannya itu kini membuangnya begitu saja bagaikan sampah yang tidak berguna. Rasa panik yang semakin membesar membuat Gofar kembali mencari nama-nama lain di daftar kontaknya. Ia menelepon 10 orang teman beruntun, namun hasilnya semua sama. Ada yang menolak panggilannya sama sekali, ada yang nomornya mendadak tidak bisa dihubungi, dan ada pula yang menjawab hanya untuk mencaci makinya karena selama ini mereka memendam rasa benci terhadap sikap arogan Gofar. Pintu pertemanan yang selama ini ia bangun dengan menggunakan uang istrinya telah tertutup rapat mengunci dari luar. Dalam keadaan putus asa dan kelelahan yang luar biasa, Gofar melihat sebuah mesin penarik uang otomatis di sudut jalan. Harapan kecil kembali muncul di hatinya. Mungkin saja Sylvie belum sempat memblokir semua kartu akses keuangannya. Mungkin masih ada 1 atau 2 tabungan rahasia yang terlewat dari pengawasan wanita itu. Gofar setengah berlari menuju bilik kaca tersebut. Ia mengeluarkan sebuah kartu dari dalam dompet kulitnya, memasukkannya ke dalam mesin, dan mengetikkan angka rahasia dengan jari yang berkeringat dingin. Layar mesin memproses permintaan tersebut selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya bagi Gofar. Namun, tulisan yang muncul di layar benda tersebut menghancurkan seluruh harapannya berkeping-keping. Tertulis bahwa kartu tersebut ditahan oleh pihak bank karena adanya laporan masalah hukum, dan mesin itu sama sekali tidak mengeluarkan kartu miliknya lagi. Gofar menggebrak mesin keras itu berulang kali sambil melontarkan umpatan kasar, tidak peduli dengan tatapan heran dari orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Menjelang sore hari, tubuh Gofar sudah benar-benar kehilangan tenaga. Kakinya terasa mau patah karena tidak terbiasa berjalan jauh tanpa menggunakan kendaraan mewah. Rasa lapar dan haus kini menyerang perut dan tenggorokannya tanpa ampun. Ia hanya memiliki telepon genggam di tangannya, benda yang sebentar lagi akan kehabisan daya baterai karena terus digunakan sejak pagi. Di ujung keputusasaannya, Gofar teringat pada satu sosok yang ia yakini tidak akan pernah berpaling darinya dalam keadaan seburuk apapun. Ia menekan deretan nomor telepon rumah ibunya yang berada di luar kota. Ia menunggu dengan debaran jantung yang kencang hingga akhirnya terdengar suara wanita parubaya yang sangat ia kenal menjawab panggilannya. "Halo, Ibu. Ini Gofar, anak Ibu. Tolong aku, Ibu. Aku sedang dalam masalah yang sangat besar. Sylvie telah merampas semua hartaku dan mengusirku dari rumah sakit hatinya. Aku sekarang ada di jalanan, tidak punya uang sepeser pun untuk makan atau pulang. Tolong kirimkan aku uang sekarang juga, Ibu. Atau pesankan aku sebuah tempat menginap untuk malam ini." Rintih Gofar dengan suara yang sangat menyedihkan, berharap sang ibu akan langsung panik dan menuruti semua permintaannya seperti saat ia masih kecil dulu. Namun, alih-alih mendengar suara isak tangis kepanikan, Gofar justru mendengar suara helaan napas yang sangat berat dari ibunya, disusul oleh nada suara tegas yang penuh dengan kekecewaan mendalam. "Sylvie sudah menelepon ibu pagi tadi, Gofar. Dia sudah menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Tentang bagaimana kamu menyiramnya dengan air mendidih, tentang bagaimana kamu berselingkuh dengan bawahanmu sendiri, dan tentang kebenaran bahwa semua kekayaan yang selalu kamu banggakan saat pulang kampung itu ternyata murni milik istri yang kamu sakiti itu. Ibu merasa sangat malu memiliki anak laki-laki yang tidak punya harga diri sepertimu," ucap ibunya dengan nada suara yang bergetar menahan tangis dan amarah. "Ibu, jangan percaya ucapan wanita itu. Dia pembohong besar. Aku anak kandung ibu. Ibu harus membelaku dan menolongku dari wanita gila itu," bantah Gofar dengan suara keras, masih mencoba memanipulasi kenyataan. "Cukup, Gofar. Jangan berani-beraninya kamu menjelekkan Sylvie lagi. Selama ini Sylvie yang selalu mengirimkan uang belanja bulanan untuk ibu, merawat ibu saat sakit, dan menutupi semua keburukanmu agar ibu merasa tenang di masa tua. Ibu sudah membesarkanmu dengan ajaran agama dan budi pekerti yang baik. Tapi kesombongan dan harta orang lain telah membuatmu buta hati. Ibu tidak akan memberikan bantuan sedikit pun padamu. Kamu harus menanggung sendiri semua akibat dari perbuatan jahatmu itu. Anggap saja ini pelajaran paling berharga dari Tuhan agar kamu sadar betapa rendahnya derajatmu saat kamu tidak pandai bersyukur.
Jangan pulang menemuiku sebelum kamu menyadari semua dosa-dosamu dan meminta ampun langsung kepada Sylvie. Putus ibunya dengan tegas. Terdengar bunyi klik dari seberang sana. Panggilan diputus. Gofar mematung menatap telepon genggamnya yang kini layarnya berubah gelap karena kehabisan daya. Ia benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada teman, tidak ada tempat berteduh. Bahkan ibunya sendiri menolak untuk memberikan perlindungan. Langit perlahan berubah gelap, menandakan datangnya malam yang dingin dan tidak bersahabat. Lampu-lampu jalanan mulai menyala menerangi jalan raya. Gofar berjalan menyeret kakinya memasuki sebuah kawasan pinggiran kota yang sepi. Ia menemukan sebuah bangunan kosong yang belum selesai dibangun. Ia melangkah masuk ke dalam bangunan gelap itu, mencari sudut yang sedikit terlindung dari embusan angin malam. Pria yang terbiasa tidur di atas ranjang empuk berlapis sutra itu kini terpaksa membaringkan tubuhnya di atas lantai semen yang keras, dingin, dan penuh debu. Ia memeluk lututnya erat-erat, menahan rasa lapar yang melilit perutnya. Malam itu menjadi malam terpanjang dan paling menyiksa dalam hidup Gofar, di mana kesombongannya benar-benar ditelanjangi hingga ke akar-akarnya. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah dinding bangunan kosong itu membangunkan Gofar dari tidur buruknya. Sekujur tubuhnya terasa kaku dan nyeri akibat tidur beralaskan lantai semen yang sangat keras semalaman. Perutnya berbunyi semakin nyaring, menuntut untuk segera diisi. Namun ia tahu di saku celananya sama sekali tidak ada selembar uang kertas pun. Ia berdiri perlahan sambil mengusap wajahnya yang kotor. Pakaian resminya sudah terlihat sangat lusuh. Kusut masai seperti pakaian seorang gelandangan yang sudah berhari-hari tidak mandi. Pikirannya kembali bekerja keras mencari jalan keluar dari penderitaan ini. Tiba-tiba, ia teringat pada Saskia. Walaupun wanita itu telah diseret ke kantor kepolisian kemarin, Gofar yakin bahwa Saskia pasti menyembunyikan sebagian hasil uang curiannya di tempat lain, atau dalam bentuk uang tunai yang dititipkan entah di mana. Gofar merasa jika ia bisa membujuk Saskia, ia bisa mendapatkan sedikit sisa uang tersebut untuk menyambung hidup dan melarikan diri dari wilayah ini. Dengan langkah kaki yang terasa berat, Gofar memaksa dirinya berjalan berkilo-kilometer menuju kantor kepolisian terdekat, tempat di mana ia menduga Saskia sedang ditahan. Sepanjang perjalanan, ia harus menahan rasa malu yang luar biasa saat orang-orang di jalan memandangnya dengan tatapan aneh. Ia yang biasa dipuja-puji kini dipandang sebelah mata layaknya sampah masyarakat. Setibanya di bangunan kantor kepolisian, Gofar melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Ia mendatangi meja pelayanan dan menanyakan prosedur kunjungan bagi tahanan yang baru masuk kemarin sore. Petugas penjaga yang berjaga menatap Gofar dengan pandangan penuh selidik dari ujung kepala hingga ujung kaki, sebelum akhirnya memberikan izin kunjungan dan mengarahkannya menuju ruang pertemuan tahanan di bagian belakang gedung. Ruang pertemuan itu terasa pengap dan dibatasi oleh meja panjang serta sekat pembatas pelindung di bagian tengahnya. Beberapa saat kemudian, seorang petugas kepolisian masuk membawa Saskia. Kondisi wanita simpanan itu tidak kalah menyedihkannya dari Gofar. Wajahnya yang biasa dipenuhi riasan tebal kini terlihat pucat pasi dan kuyu. Rambutnya berantakan. Matanya bengkak akibat menangis semalaman penuh di dalam sel tahanan yang dingin. Saskia duduk di kursi kayu di seberang meja, menatap Gofar dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian dan dendam yang membara. Mau apa pria pengecut sepertimu datang kemari? Mau melihat seberapa hancurnya hidupku karena pengkhianatanmu kemarin di ruang rapat itu? Kamu sungguh manusia paling rendah yang pernah aku temui seumur hidupku, Gofar. Sembur Saskia langsung tanpa basa-basi begitu petugas menjauh dari meja mereka. Gofar menelan ludah, berusaha menahan emosinya sendiri demi mencapai tujuannya datang ke tempat ini. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan mendekati pembatas meja, merendahkan suaranya agar tidak menarik perhatian petugas yang berdiri berjaga di sudut ruangan. Dengarkan aku dulu, Saskia. Kemarin aku terpaksa bersikap seperti itu karena aku tidak ingin kita berdua tertangkap sekaligus. Kalau kita berdua di penjara, siapa yang akan mengurus kebebasan kita di luar sana? Aku di sini justru datang untuk menolongmu dan menolong diriku sendiri. Sylvie telah merampas semua milikku. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku tahu kamu pasti pintar menyimpan sebagian uang perusahaan itu di tempat yang aman. Beritahu aku letak uang itu atau berikan kode aksesnya padaku. Aku akan mengambil uang itu, menyewa pembela hukum untuk mengeluarkanmu dari sini, lalu kita pergi jauh dari tempat ini bersama-sama. Bujuk Gofar dengan kalimat-kalimat yang ia susun senatural mungkin untuk meyakinkan wanita yang sedang marah itu. Saskia terdiam sesaat menatap wajah pria di hadapannya. Tiba-tiba, wanita itu tertawa keras. Tawa yang terdengar sangat sumbang, melengking, dan penuh dengan rasa sakit hati yang teramat dalam.
Tawanya membuat Gofar merasa tidak nyaman dan melirik gelisah ke arah petugas jaga. Kamu pikir aku ini wanita bodoh yang bisa kau tipu 2 kali, Gofar? Kamu datang ke sini bukan untuk membebaskanku. Kamu datang ke sini untuk mengemis uangku karena kau sudah menjadi pengemis miskin tak berguna di luar sana. Kau pria yang tidak punya nyali. Berani-beraninya kau menjanjikan pembela hukum setelah membuangku ke kandang ini bagai binatang peliharaan berpenyakit. Teriak Saskia dengan mata melotot penuh kemarahan. Kecilkan suaramu. Saskia, jangan memancing keributan di sini. Aku serius dengan ucapanku. Kita berdua terjebak dalam masalah ini dan kita harus bekerja sama untuk keluar dari lubang yang sama. Desak Gofar dengan suara berdesis memperingatkan. Namun Saskia sama sekali tidak peduli. Rasa sakit hatinya karena dikhianati oleh pria yang sangat ia percayai telah mengalahkan segalanya, termasuk akal sehatnya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ia memutuskan, jika ia harus hancur membusuk di dalam kurungan jeruji besi ini, maka Gofar juga harus ikut merasakan penderitaan yang sama persis dengannya. Saskia bangkit berdiri dari kursinya dan menggebrak meja dengan kedua tangannya yang masih diborgol, menimbulkan bunyi logam keras yang menggema di ruangan tersebut. Bekerja sama. Apa kamu lupa siapa otak dari semua rencana busuk kita selama ini? Kau pikir polisi hanya menangkapku karena uang itu? Tidak, aku tidak akan menanggung semuanya sendirian. Biar semua orang di tempat ini tahu niat jahatmu yang sebenarnya. Teriak Saskia semakin menjadi-jadi, menunjuk tepat ke wajah Gofar. Gofar mulai panik melihat wanita itu benar-benar kehilangan kendali. Hentikan omong kosongmu, Saskia. Tutup mulutmu sekarang juga sebelum kau menyesal. Aku tidak akan tutup mulut. Kau yang merencanakan semuanya bersamaku. Kau yang menyuruhku mencari dan membeli obat terlarang itu dengan harga sangat mahal. Kau yang berencana menjebak Sylvie dengan memasukkan obat terlarang itu ke dalam tas kerjanya agar ia ditangkap oleh pihak berwajib. Rencanamu adalah membuat istrimu membusuk di penjara dengan tuduhan berat sehingga kau bisa mengambil alih seluruh kekuasaannya tanpa hambatan sama sekali. Kau adalah calon pembunuh kejam, Gofar. Dan kau pengecut besar karena melemparkan kesalahan menyabotase ban kendaraan itu kepadaku. Padahal kau yang memerintahkanku malam itu agar istrimu terlambat datang dan kau bisa menyiksanya. Raung Saskia membongkar rahasia paling gelap yang mereka sembunyikan selama beberapa bulan terakhir. Wajah Gofar seketika menjadi sepucat mayat. Jantungnya berdetak liar hingga terasa ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Keringat dingin mengucur deras membasahi seluruh punggungnya. Ia melompat dari kursinya. Tangannya berusaha menggapai wajah Saskia melewati batas meja untuk membungkam mulut wanita itu. Diam kau wanita gila. Itu semua fitnah. Kau hanya mengarang cerita karena marah padaku. Teriak Gofar berusaha menutupi kepanikannya yang sudah tidak terbendung. Namun sebelum Gofar bisa menyentuh Saskia, pintu belakang ruang pertemuan itu terbuka lebar. 3 orang petugas kepolisian dengan pakaian rapi melangkah masuk dengan cepat. Salah seorang petugas yang memiliki pangkat lebih tinggi maju mendekati meja mereka berdua sambil memegang sebuah alat perekam suara berukuran kecil di tangannya. Petugas tersebut memberikan isyarat kepada bawahannya untuk segera mengamankan Gofar yang berdiri mematung ketakutan. Tidak perlu ada perdebatan lagi di ruangan ini. Kami sudah mendengarkan dengan sangat jelas dan merekam seluruh pengakuan saudara dari balik ruangan sebelah. Saudara Gofar, atas dasar pengakuan langsung dari saudari Saskia beserta bukti-bukti awal yang telah kami selidiki secara rahasia, Anda resmi kami tangkap saat ini juga atas tuduhan perencanaan kejahatan berat, kepemilikan obat terlarang dengan niat mencelakai orang lain, serta keterlibatan aktif dalam penggelapan uang perusahaan bersama saudari ini. Anda memiliki hak untuk diam. Namun apapun yang Anda ucapkan selanjutnya akan kami jadikan bukti memberatkan di persidangan nanti. Ucap petugas berwenang tersebut dengan suara tegas tanpa keraguan. 2 orang petugas berseragam langsung membengkokkan kedua lengan Gofar ke belakang punggungnya dan memasangkan borgol logam dengan kuat. Bunyi putaran kunci borgol itu terdengar seperti suara palu hakim yang memvonis mati seluruh masa depan Gofar. Pria yang dulunya menempati kursi tertinggi sebagai penguasa hebat itu kini tidak berkutik sedikit pun. Kakinya lemas tidak mampu menahan berat badannya sendiri, hingga ia harus diseret secara paksa oleh petugas. Saskia yang melihat kejadian itu tertawa puas, menertawakan kehancuran pria yang telah menghancurkan hidupnya, meski ia tahu dirinya sendiri juga ikut tenggelam bersamanya. Gofar menundukkan kepalanya dalam-dalam saat ia digiring menuju sel tahanan yang pengap dan gelap. Kesombongannya telah mendatangkan karma yang sangat pedih, mengubahnya dari seorang pemimpin yang dihormati menjadi seorang penjahat yang hina di mata hukum dan masyarakat. Hari pembalasan telah tiba tepat di depan matanya. Ruang persidangan utama itu terasa sangat dingin dan mencekam.
Dinding ruangan yang dilapisi panel kayu tebal seolah menjadi saksi bisu dari akhir sebuah kesombongan yang selama ini dibangun di atas penderitaan orang lain. Di barisan paling depan kursi penonton, Sylvie duduk dengan postur tubuh yang sangat tenang dan tegak. Ia didampingi oleh ibunya yang duduk di sebelah kanannya, serta tim pembela hukum yang selalu setia mengawalnya di sebelah kirinya. Sylvie mengenakan pakaian resmi yang sangat rapi dipadukan dengan jilbab yang terpasang anggun menutupi dadanya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kemarahan sedikit pun, melainkan sebuah ketenangan yang hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang telah sepenuhnya melepaskan beban masa lalu. Pandangannya lurus ke depan, menatap ke arah meja pesakitan tempat dua orang terdakwa duduk dengan kepala tertunduk lesu menatap lantai. Gofar dan Saskia duduk berdampingan di kursi pesakitan tersebut dengan mengenakan pakaian khusus tahanan. Tangan mereka tidak lagi diborgol selama persidangan berlangsung. Namun gerak-gerik mereka sangat dibatasi oleh penjagaan ketat beberapa petugas kepolisian yang berdiri tegak di belakang kursi mereka. Penampilan Gofar hari ini sungguh berbanding terbalik dengan penampilannya beberapa minggu yang lalu saat ia masih duduk di kursi pimpinan perusahaan. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus, wajahnya ditumbuhi jambang yang tidak terawat, dan matanya cekung menyiratkan kurang tidur serta tekanan pikiran yang sangat berat. Sesekali pria itu mencuri pandang ke arah deretan kursi penonton, menatap wajah Sylvie dengan sorot mata yang dipenuhi oleh penyesalan yang sudah terlambat dan rasa putus asa yang mendalam. Di sebelahnya, Saskia hanya bisa menangis dalam diam. Air matanya terus menetes membasahi pipinya yang kuyu menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari jeratan hukum yang membelit mereka berdua. Hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan mengetuk palu kayu dengan keras, memecah keheningan ruangan dan menandakan dimulainya pembacaan putusan akhir. Suara hakim yang berat dan berwibawa menggema ke seluruh penjuru ruangan, membacakan kembali satu persatu rentetan tindak kejahatan yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan selama beberapa kali persidangan sebelumnya. Dimulai dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Gofar terhadap Sylvie di ruang tunggu utama gedung perusahaan. Hakim membacakan kesaksian puluhan karyawan yang melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Gofar dengan sengaja dan penuh kesadaran menyiramkan cairan kopi bersuhu sangat tinggi ke arah wajah istrinya di depan umum. Tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang sangat merendahkan martabat manusia dan menimbulkan luka fisik serta penderitaan batin yang sangat luar biasa bagi korban. Selanjutnya, hakim beralih pada kasus tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Bukti-bukti aliran dana yang disajikan oleh tim pembela hukum Sylvie dan hasil penyelidikan pihak kepolisian dibacakan secara terperinci. Terbukti bahwa Gofar dan Saskia telah bersekongkol menyalahgunakan wewenang jabatan untuk memindahkan uang dalam jumlah yang sangat besar ke rekening pribadi demi kepentingan gaya hidup mewah mereka berdua. Tidak ada satupun bantahan yang bisa menyelamatkan mereka dari bukti transaksi perbankan yang sangat kuat tersebut. Dan yang paling memberatkan dari semua dakwaan itu adalah terungkapnya rencana kejahatan terencana menggunakan obat terlarang. Hakim memaparkan dengan sangat jelas bagaimana Gofar menyuruh Saskia membeli obat terlarang dengan harga mahal, lalu menyusun rencana kotor untuk memasukkan barang terlarang tersebut ke dalam tas kerja Sylvie. Tujuannya sangat keji, yakni agar Sylvie ditangkap oleh aparat penegak hukum dan membusuk di dalam kurungan, sehingga Gofar bisa menguasai seluruh harta kekayaan peninggalan mertuanya tanpa ada hambatan lagi. Rencana jahat tersebut menjadi puncak dari segala keburukan niat Gofar yang tidak bisa dimaafkan oleh hukum negara. Setelah membacakan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang ada, Hakim ketua mengambil napas panjang sebelum membacakan amar putusan. Suasana ruang sidang mendadak menjadi sangat hening, seolah tidak ada satu orang pun yang berani mengambil napas. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti yang telah diperiksa, majelis hakim menyatakan bahwa saudara Gofar dan saudari Saskia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlapis. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 15 tahun kepada saudara Gofar, dan hukuman kurungan penjara selama 10 tahun kepada saudari Saskia. Keduanya juga diwajibkan untuk mengembalikan seluruh dana perusahaan yang telah digelapkan atau aset milik mereka akan disita seluruhnya oleh negara. Putus hakim ketua yang langsung diikuti oleh 3 kali ketukan palu kayu yang bersuara sangat nyaring. Mendengar vonis hukuman kurungan belasan tahun tersebut, lutut Gofar seketika terasa lemas. Ia merosot dari kursi pesakitannya dan jatuh berlutut di atas lantai ruang sidang. Tubuhnya bergetar hebat menerima hantaman kenyataan bahwa masa muda dan masa depannya akan dihabiskan di balik jeruji besi yang dingin. Saskia di sebelahnya langsung menjerit histeris dan jatuh pingsan tak sadarkan diri, membuat beberapa petugas harus segera membopong tubuh wanita itu keluar dari ruang sidang untuk mendapatkan perawatan medis. Gofar tidak mempedulikan keadaan wanita simpanannya itu. Pikirannya benar-benar hancur lebur. Ia menoleh ke belakang,
menatap ke arah tempat Sylvie duduk bersiap-siap untuk meninggalkan ruangan bersama ibunya dan tim pengacaranya. Dengan sisa-sisa tenaga dan urat malu yang sudah putus sepenuhnya, Gofar merangkak di atas lantai menuju pembatas ruang penonton. Ia mengulurkan kedua tangannya melewati pagar kayu pembatas, berusaha menggapai ujung pakaian Sylvie, namun langsung dihalangi oleh tubuh besar para pengawal pribadi yang bersiaga. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi wajah Gofar yang kotor. Sylvie! Sylvie! Aku mohon tunggu sebentar. Kumohon dengarkan aku satu kali ini saja. Teriak Gofar dengan suara serak parau yang menggema memilukan di seluruh ruangan. Tangisannya pecah tidak terkendali, membuat beberapa orang yang melihatnya merasa iba sekaligus muak mengingat perbuatan kejamnya di masa lalu. Sylvie menghentikan langkahnya. Ia menepuk pelan tangan ibunya, memberikan isyarat agar ibunya berjalan lebih dulu keluar ruangan didampingi tim pengacara. Setelah ibunya keluar, Sylvie membalikan badannya secara perlahan dan melangkah maju mendekati pagar pembatas tempat Gofar sedang bersujud menangis meraung-raung. Sylvie menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu dengan tatapan yang sangat datar. Tidak ada setitik pun rasa dendam, namun juga tidak ada lagi sedikit pun ruang untuk rasa iba. Maafkan aku, Sylvie. Sungguh, aku sangat menyesal. Aku buta karena harta. Aku buta karena kesombonganku sendiri. Aku bersedia melakukan apa saja untuk menebus semua kesalahanku padamu. Aku akan menjadi pelayanmu seumur hidupku. Tolong mintakan keringanan hukuman kepada hakim, Sylvie. Aku tidak akan sanggup bertahan hidup belasan tahun di dalam tempat mengerikan itu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku mohon padamu, Sylvie, demi semua kenangan masa lalu kita. Isak Gofar sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon belas kasihan dengan sangat menyedihkan bagaikan seorang pengemis yang kelaparan meminta sesuap nasi. Sylvie membiarkan pria itu menyelesaikan seluruh kalimat permohonannya. Ia memandang wajah basah Gofar dan mengingat kembali semua penderitaan yang pernah ia lalui saat masih hidup di bawah bayang-bayang kesombongan pria tersebut. Kini, segala hutang rasa sakit itu telah terbayar lunas oleh keadilan. Kamu menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan selama bertahun-tahun saat kita masih tinggal di bawah satu atap. Gofar. Kamu memilih jalan pengkhianatan dan kejahatan di saat aku selalu memberikanmu jalan kebaikan dan kepercayaan penuh. Hari ini, air matamu tidak akan bisa mengubah putusan hakim, dan tangisan darahmu tidak akan pernah bisa mengembalikan rumah tangga yang sudah kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri. Ucap Sylvie dengan suara yang sangat tenang dan lembut, namun ketegasannya mampu mematikan semua harapan Gofar. Sylvie mengambil satu langkah mundur, merapatkan mantel luarnya, dan memberikan tatapan perpisahan terakhir. Jalani hukumanmu dengan baik. Semoga belasan tahun di balik jeruji besi bisa membersihkan hati dan pikiranmu dari segala sifat angkuh yang menghancurkan hidupmu sendiri. Selamat tinggal, Gofar. Masa laluku bersamamu sudah benar-benar mati hari ini. Setelah mengucapkan kalimat penutup tersebut, Sylvie membalikan badannya dan melangkah pergi menuju pintu keluar ruang sidang tanpa menoleh lagi ke belakang. Ketukan hak sepatunya di atas lantai marmer terdengar semakin menjauh, meninggalkan Gofar yang masih meraung-raung memanggil namanya sambil memukulkan kepalanya ke lantai hingga akhirnya ditarik paksa oleh para petugas penjaga untuk dibawa kembali ke dalam sel tahanan. Beberapa putaran tahun telah berlalu sejak hari bersejarah di ruang persidangan tersebut. Waktu terus berjalan membawa perubahan besar bagi kehidupan orang-orang yang pernah terlibat dalam pusaran masa lalu itu. Sylvie telah berhasil membuktikan kepada dunia luar bahwa kelembutan dan kesabaran seorang wanita bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan tersembunyi yang mampu menaklukkan badai sekeras apapun. Di bawah kendali kepemimpinan Sylvie yang cerdas dan tegas, perusahaan yang diwariskan oleh mendiang ayahnya kini berkembang dengan sangat pesat hingga mampu membuka banyak cabang operasional di berbagai kota besar. Sylvie tidak hanya dikenal sebagai seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan berpengaruh, tetapi ia juga sangat dihormati karena kedermawanannya. Ia menyisihkan sebagian besar keuntungan perusahaannya untuk membangun banyak tempat belajar bagi anak-anak kurang mampu dan memberikan bantuan langsung berupa kebutuhan pokok kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. Hidupnya kini dipenuhi oleh kedamaian, keberkahan, dan senyuman tulus dari orang-orang yang ia bantu. Sangat jauh berbanding terbalik dengan kehidupan indah yang dijalani Sylvie, Gofar justru harus melewati hari-harinya di dalam lingkungan penjara dengan penuh penderitaan dan siksaan batin yang tidak berkesudahan. Di dalam lingkungan keras yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri itu, kesombongan masa lalu Gofar sama sekali tidak ada harganya. Tubuh pria itu kini menjadi sangat kurus kering dan kulitnya menghitam terbakar matahari, karena ia ditugaskan untuk melakukan pekerjaan fisik yang paling berat dan kotor setiap harinya. Setiap pagi sejak matahari belum terbit,
Gofar sudah dipaksa bangun untuk membersihkan tempat pembuangan kotoran manusia milik seluruh tahanan, serta mengangkut bak-bak sampah berbau busuk menyengat dari area dapur menuju tempat pembuangan akhir di belakang bangunan penjara. Tidak jarang ia mendapat perlakuan kasar dan pukulan dari sesama narapidana lainnya, hanya karena masalah sepele. Setiap kali ia membasuh tubuhnya yang lelah dan penuh luka di malam hari, air mata penyesalan selalu menemani tidurnya yang tidak pernah nyenyak di atas lantai dingin. Ia selalu teringat pada kebaikan Sylvie, teringat pada kemewahan yang dulu ia buang sia-sia, dan menyadari bahwa dialah manusia paling bodoh yang menghancurkan surganya sendiri demi sebuah kebanggaan palsu. Sementara itu, di sebuah gedung pertemuan mewah milik perusahaan pusat, suasana gembira sedang menyelimuti seluruh ruangan. Hari ini Sylvie sedang mengadakan acara syukuran besar-besaran untuk merayakan pembukaan cabang perusahaannya yang ke-50 sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran bisnis selama beberapa tahun terakhir. Seluruh karyawan berkumpul menikmati hidangan makanan yang sangat lezat dan beragam. Mereka semua tertawa lepas, saling bercengkrama dengan penuh kehangatan tanpa ada lagi rasa takut dan tekanan seperti saat perusahaan ini masih dipimpin oleh kepemimpinan Gofar yang diktator. Sylvie berjalan berkeliling menyapa para karyawannya dengan senyum manis yang tidak pernah lepas dari wajahnya yang memancarkan cahaya kebahagiaan. Di sudut ruangan utama, Ibu Sylvie duduk di sebuah kursi empuk sambil menatap putri tunggalnya dengan mata yang berkaca-kaca karena terharu. Sylvie segera melangkah mendekati ibunya, membawakan sepiring kecil berisi buah-buahan segar kesukaan wanita parubaya tersebut. Ibu bahagia sekali melihatmu bisa tersenyum lepas seperti ini lagi. Nak, kamu sudah melewati badai kehidupan yang sangat mengerikan, dan kamu berhasil keluar sebagai pemenang sejati. Ayahmu di atas sana pasti sangat bangga melihat anak perempuannya bisa membesarkan perusahaan keluarga ini dengan cara yang sangat baik dan terhormat. Ucap Ibu Sylvie sambil mengusap lembut punggung tangan putrinya. Sylvie duduk di sebelah ibunya dan memeluk bahu wanita yang sangat ia sayangi itu dengan erat. Semua ini juga berkat doa ibu yang tidak pernah putus untukku. Pengalaman buruk di masa lalu telah mengajarkanku banyak hal tentang bagaimana menilai ketulusan hati seseorang. Aku bersyukur Tuhan masih melindungiku dan memberiku kekuatan untuk melangkah maju tanpa harus terus-menerus terjebak dalam rasa dendam yang merusak jiwa. Di tengah perbincangan hangat antara ibu dan anak itu, seorang tamu istimewa melangkah masuk ke dalam ruangan perayaan. Ia adalah seorang pria berbadan tegap dengan wajah yang sangat bersih dan memancarkan wibawa yang menenangkan. Pria berbudi pekerti luhur itu adalah rekan bisnis terbesar Sylvie yang selama 2 tahun terakhir ini selalu memberikan dukungan penuh, baik dalam urusan pekerjaan maupun memberikan dukungan moral sebagai seorang sahabat dekat. Pria itu berjalan mendekat dengan senyum hangat, membawa sebuah karangan bunga yang sangat indah dengan susunan warna-warni yang memanjakan mata. Selamat atas pencapaian luar biasa ini, Sylvie. Kamu sungguh seorang wanita pemimpin yang sangat menginspirasi banyak orang. Dan selamat malam, Ibu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Sapa pria tersebut dengan nada suara yang sangat sopan sambil menundukkan kepalanya memberi hormat kepada Ibu Sylvie, lalu menyerahkan karangan bunga tersebut ke tangan Sylvie. Sylvie menerima bunga itu dengan rona bahagia yang terpancar jelas di wajahnya. Terima kasih banyak atas kedatanganmu. Bunga ini sangat indah. Pencapaian ini tentu tidak akan bisa terwujud secepat ini tanpa kerja sama luar biasa dari pihak perusahaanmu juga. Mari bergabung dan nikmati hidangan yang sudah kami sediakan di meja sebelah sana. Pria itu mengangguk pelan. Matanya menatap Sylvie dengan pandangan yang menyeratkan kekaguman dan ketertarikan yang sangat tulus. Aku selalu percaya bahwa orang yang memiliki niat baik dan hati yang bersih pada akhirnya akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Kamu sangat pantas mendapatkan semua kebaikan yang datang di hidupmu saat ini, Sylvie. Sylvie membalas tatapan pria baik hati itu dengan senyuman yang menyeratkan harapan baru. Ia kemudian berdiri dan memandang ke sekeliling ruangan yang dipenuhi oleh wajah-wajah bahagia para pekerjanya. Hatinya terasa sangat penuh dan hangat. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu segar dan melegakan. Bayangan kelam tentang siraman air mendidih, bentakan kasar, dan pengkhianatan menyakitkan di lobi gedung masa lalu itu kini telah benar-benar terhapus tanpa bekas, digantikan oleh pemandangan indah tentang masa depan yang membentang cerah di hadapannya. Mahkota kesuksesan yang selama ini ia sembunyikan di balik sikap sabarnya kini telah terpasang sempurna di kepalanya. Sylvie membuktikan bahwa kesabaran yang digabungkan dengan ketegasan bertindak pada waktu yang tepat akan menghasilkan sebuah keadilan mutlak. Mereka yang jahat dan sombong telah menuai karma pahit dari perbuatan mereka sendiri di dasar kehancuran, sementara ia yang pernah disakiti kini berdiri kokoh di puncak kebahagiaan, siap untuk menuliskan babak kehidupan baru yang penuh dengan kedamaian dan cinta yang sesungguhnya. Cerita masa lalunya telah ditutup dengan sangat memuaskan,
Dan kini, sang ratu sesungguhnya telah kembali untuk memerintah takdirnya sendiri selamanya.